Kisah dimulai dengan pahlawan kita memegang seseorang, mengatakan kepadanya bahwa dialah yang terakhir sekarang. Dia kemudian tersenyum percaya diri dan, menggunakan sihirnya, menahan pria itu di lehernya. Pria itu menuduhnya menyembunyikan keterampilan luar biasa yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang tukang reparasi biasa. Pahlawan itu mulai menanyainya tentang grimoire, sebuah buku sihir yang kuat, menunjukkan bahwa keluarga Deculan tidak akan mengerahkan semua kekuatan ini hanya untuk mengejar seekor anjing liar, menggambarkan anggota keluarga sebagai sampah yang berkembang biak dan menyebar seperti anjing gila. Pria itu mengakui, dia tidak tahu bagaimana menggunakan grimoire, tetapi pahlawan itu menyimpulkan dari pengejaran tanpa henti mereka terhadapnya sejauh ini, bahwa buku itu pasti memiliki nilai yang besar. Pria itu menuntut agar dia segera menyerahkan grimoire. Sebagai imbalan, dia menawarkan untuk menengahi agar dia kembali bekerja sebagai tukang reparasi, bahkan menggunakan istilah merendahkan anjing pemburu. Pahlawan itu mencemooh tawaran ini, dengan sinis bertanya-tanya otoritas apa yang dimiliki seorang manajer, tukang reparasi untuk membuat janji seperti itu. Dia kemudian mengangkatnya dengan sihirnya, bertanya apakah dia punya kata-kata terakhir sebelum dia mati. Tiba-tiba orang ketiga muncul di tempat kejadian. Seorang pria yang memancarkan aura energi jahat yang kuat, yang dengan tenang menyapa mereka. Orang baru ini mengungkapkan identitasnya, mengumumkan bahwa dia adalah Baharan, kepala keluarga sihir penguasa benua timur, Deculan. Manajer tukang reparasi itu tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kepala keluarga secara langsung. Meskipun telah menghabiskan puluhan tahun, melayani mereka sebagai tukang reparasi. Baharan adalah sosok legendaris, yang dikenal sebagai penyihir terkuat dalam sejarah keluarga. Pahlawan itu bertanya-tanya dalam hati orang macam apa orang ini. Baharan berbicara kepada pahlawan itu, menyuruhnya untuk menyerahkan grimoire, menjanjikan mereka akan berbicara sesudahnya. Namun, pahlawan itu menanggapinya dengan respons yang kasar dan mengejutkan, mengatakan kepadanya bahwa dia membuatnya kesal, dan menuduhnya mencoba mencuri rampasan yang diperoleh dengan susah payah. Baharan menanggapi kelancangan ini dengan tawa sinis. Pada saat itu, pahlawan itu menyesal tidak melahap wyvern yang dilihatnya sebelumnya ketika dia memiliki kesempatan. Karena dia sekarang menyadari bahwa aura yang berasal dari kepala keluarga itu sangat besar, dan lebih kuat dari apapun yang pernah dihadapi sebelumnya. Baharan menjelaskan kepada pahlawan itu bahwa pilihan termudah adalah membunuhnya dan mengambil grimoire. Dengan paksa, tetapi dia menawarinya alternatif. Dia memintanya untuk menyerahkan buku itu, dan kembali melayani Deculan. Dan sebagai imbalan semua, kejahatannya akan dimaafkan. Baharan memuji bakat tempur pahlawan itu, mengakui dia menyesal tidak menyadari ini, bakat lebih cepat. Dia terkesan bahwa tikus kotor dari daerah kumuh dapat menguasai keterampilan sepele, tukang reparasi dan membawanya ke tingkat yang begitu tinggi. Dia kemudian mencoba menggoda dia dengan visi masa depan yang cerah, bertanya-tanya seberapa tinggi ketajaman, bila seperti dia bisa melambung jika dibawa oleh sayap Deculan, dan kehebatan apa yang bisa dia tambahkan ke nama keluarga. Dia mengakhiri tawarannya dengan mengundangnya untuk berdiri di sisinya dan membuat sejarah bersama. Pahlawan itu menyetujui tawaran Baharan, tetapi dia menetapkan satu syarat. Dengan senyum licik, pahlawan itu menuntut agar Baharan memberinya kursinya sebagai kepala keluarga dan baru, kemudian mereka dapat bernegosiasi. Dia kemudian menoleh ke Baharan, mengingatkannya bahwa dia telah menyaksikan pertempurannya, dan dengan mengejek bertanya berapa banyak orang yang telah meninggal karena gerakan sihir yang masih dia terapkan pada manajer tukang reparasi yang kelelahan. Tantangan ini membuat Baharan marah, yang memperingatkan pahlawan itu bahwa inilah cara yang dia pilih untuk bermain, dan bahwa pilihan ini dapat menyebabkan kematiannya. Pahlawan itu mengakui bahwa ini benar sekali, tetapi dia menanggapi dengan yang lebih besar, tantangan, mengundang Baharan untuk mengukur sendiri kesenjangan kekuatan di antara mereka. Baharan menerima tantangan itu, menyatakan bahwa dia akan mendisiplinkannya terlebih dahulu. Baharan mulai melancarkan serangan yang dihindari pahlawan itu dengan susah payah. Dan sebelum dia bisa menarik napas, dia dikejutkan oleh lingkaran sihir lain yang tiba-tiba muncul di hadapannya, menyadari bahwa ini adalah kekuatan sejati dari kepala keluarga Deculan. Kekuatan yang tidak meninggalkan celah yang dapat dieksploitasi. Baharan mengingatkan pahlawan itu tentang tantangan sebelumnya, menegaskan bahwa beberapa hal tidak perlu diuji, seperti jurang dan kekuatan besar yang memisahkan mereka. Dia kemudian mulai melancarkan serangan lain. Itu menyebabkan ledakan besar. Dari tengah-tengah asap, Baharan bertanya kepada pahlawan itu apakah dia telah berubah pikiran tentang bernegosiasi, mengatakan kepadanya bahwa dia akan membiarkannya hidup, tetapi nyaris tidak. Pahlawan itu menjawab dengan bertanya apakah Baharan akan menerimanya jika dia menundukkan kepalanya sekarang dan kembali ke bayang-bayang Deculan. Tetapi dia dengan cepat menjawab pertanyaannya sendiri dengan teriakan menantang, tidak mungkin. Pahlawan itu bangkit dengan paksa, darah menutupi wajahnya, menyatakan dia lelah makan anjing, makanan.
Dia melepaskan serangan petir biru, berteriak marah dan mempertanyakan siapa yang akan puas menjadi anjing lagi karena kerah mewah dan rumah besar tidak mengubah fakta masalahnya. Baharan menyebutnya bodoh dan bersiap untuk melepaskan kekuatan yang luar biasa. Pahlawan itu tercengang oleh pemandangan di hadapannya saat badai petir ungu besar memenuhi langit. Pada saat itu, dia menyadari sesuatu. Dia akhirnya mengerti mengapa pada hari itu dia mendongak ke langit dan melihat Wyvern itu melambung dengan kebebasan mutlak. Alasan tatapannya adalah penderitaannya dan keinginannya yang mendalam untuk mencapai kebebasan itu. Terlepas dari serangan yang luar biasa, pahlawan itu berhasil berdiri teguh. Baharan menatapnya dengan kagum, mengakui dia pikir serangan itu akan membunuhnya, dan kemudian bertanya apakah dia sekarang merasakan perbedaan kekuatan mereka. Masih berdiri, pahlawan itu mengakui kekuatan menjijikan Baharan. Baharan bertanya apakah dia siap untuk berbicara dengan benar sekarang, dan memintanya untuk menyelesaikan cerita yang tidak bisa dia selesaikan sebelumnya. Pahlawan itu bertanya-tanya, apakah Baharan ingin dia kembali menjadi tukang reparasi lagi? Tetapi Baharan mengoreksinya, menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud posisi seorang tukang reparasi. Baharan mengungkapkan tawaran sejatinya yang mengejutkan, agar pahlawan itu menjadi kepala salah satu keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Deculan. Pahlawan itu terkejut dengan tawaran ini. Dia berpikir tentang bagaimana keluarga Deculan, yang otoritasnya menyaingi kekuatan kekaisaran, menawarinya jabatan kepala salah satu keluarga setianya. Pahlawan itu melihat grimoire di tangannya dan bertanya kepada Baharan, apakah buku ini adalah tujuannya sejak awal? Baharan menjawab bahwa pahlawan itu masih meremehkan dirinya sendiri, bersikeras bahwa keinginannya adalah untuk pahlawan itu sendiri, dan bahwa grimoire datang kedua. Baharan melihat bahwa pahlawan itu mulai mempertimbangkan tawaran itu, dan dia berjanji bahwa menerimanya akan menghapus semua dosa masa lalunya, dan hanya kemuliaan dengan keluarga Deculan yang akan menantinya. Tetapi tanpa diduga, pahlawan itu mulai menuangkan energinya ke dalam grimoire dengan maksud untuk menghancurkannya. Baharan bertanya dengan terkejut apa yang sedang dia lakukan, dan pahlawan itu menjawab dengan sinis bahwa dia bisa memilikinya setelah menjadi abu. Baharan mengancam pahlawan itu bahwa dia tidak akan pernah mati dengan tenang, tetapi pahlawan itu membungkamnya dan menyuruhnya untuk mendengarkan. Pahlawan itu menjelaskan bahwa Fixer tidak peduli tentang uang, tetapi dia mengambil grimoire ini karena tak ternilai harganya. Dia kemudian mengungkapkan rahasia gelap di baliknya, bertanya-tanya apakah Baharan tahu tentang Fixer yang dilahap oleh Deculan muda menggunakan sihir terlarang dari buku ini. Bajingan itu telah melahap rekan-rekan pahlawan, dan keluarga Deculan menutupi kejahatan itu. Baharan bertanya dengan nada menghina apakah ini semua demi balas dendam, mencatat bahwa kehidupan anjing liar itu murah. Pahlawan itu menjawab bahwa motifnya bukan hanya balas dendam, dia ingin memenuhi impian rekan-rekannya, dan itu membutuhkan uang. Dia juga ingin memastikan dia tidak akan kembali tinggal di rumah anjing setelah pensiun. Setelah mendengar semuanya, Baharan menyatakan bahwa dia telah mendengar kata-kata terakhir pahlawan itu. Dia melepaskan serangan terakhirnya, api biru Deculan, api abadi yang tidak pernah padam, dan menyuruh pahlawan itu menyesali pilihannya di kedalaman neraka ini. Saat api melahapnya, pahlawan itu menolak gagasan penyesalan, berteriak bahwa kematian lebih baik daripada menjadi anjing Deculan lagi, dan dia merasakan kebebasan yang sudah lama tidak dia rasakan. Pikiran terakhirnya adalah bahwa dia tidak menyesali apapun, dan jika dia dilahirkan kembali, dia akan merebut kebebasannya dan mencapai balas dendamnya yang sebenarnya. Dia kemudian terkejut dengan apa yang terjadi. Semuanya membeku seolah waktu telah berhenti. Grimoire itu muncul dan bersinar terang. Kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Pahlawan itu menemukan dirinya di tempat lain, bertanya-tanya bagaimana dia bisa selamat setelah berada di ambang, terbakar sampai mati. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan tempat itu tampak familiar, seolah dia telah kembali ke masa lalu. Kemudian dia ingat dia berada di zona hitam putih, tempat dia berjuang untuk bertahan hidup setiap hari sebelum menjadi Fixer. Dia menyadari kebenaran yang luar biasa, dia telah kembali ke masa lalu. Dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Saat dia menemukan dirinya di tubuhnya yang lebih muda, dia yakin dia telah kembali ke masa lalu, tetapi dia memperhatikan bahwa tanda tertentu masih ada di tubuhnya. Meskipun dia tidak mengerti bagaimana, dia menyimpulkan bahwa grimoire telah melakukan sesuatu yang menyebabkan kembalinya ini. Dia ingat bahwa kepala keluarga Deculan datang sendiri untuk mengambil buku itu, membuktikan betapa pentingnya buku itu. Pahlawan itu memutuskan bahwa kembalinya ke masa lalu ini adalah hal yang baik dalam hal apapun. Dia memastikan itu bukan mimpi. Peristiwa itu tampak terlalu nyata, dan bau busuk selokan di tempat itu meyakinkannya bahwa dia masih hidup. Dia merasa optimis bahwa ini adalah kesempatan untuk mencapai kesuksesan besar terlepas dari apa yang akan dia lakukan. Dia bertanya-tanya apa arti mencapai kesuksesan besar. Dia ingat bahwa dia pernah memiliki mimpi yang juga dibagikan oleh rekan-rekannya, dan itu adalah alasan yang sama yang mendorongnya untuk memutuskan pensiun.
Dia mulai mengingat percakapan yang dia lakukan dengan salah satu rekannya bernama Aster. Dalam ingatan itu, Aster mengatakan kepadanya bahwa mereka hanyalah orang-orang tunawisma di zona hitam putih, kekurangan pakaian, makanan, dan pendidikan, dan bertanya kepadanya mana yang terburuk baginya. Pahlawan itu menjawab bahwa kekurangan makanan adalah yang terburuk, tetapi Aster mengoreksinya. Setelah ekspresi jengkel atas kebodohan jawaban itu muncul di wajahnya, dia menjelaskan bahwa tidak menerima pendidikan adalah hal yang paling menyakitkan. Jika mereka telah dilatih dan dididik dengan benar, mereka tidak akan jatuh ke tangan para bangsawan yang memperbudak mereka. Aster mengungkapkan mimpinya setelah pensiun, yaitu membangun perpustakaan. Tempat di mana siapapun, terlepas dari kekayaan, status, atau jenis kelamin mereka, dapat membaca buku dengan bebas. Adapun pahlawan itu, mimpinya adalah untuk melangkah lebih jauh. Dia ingin membangun menara yang menjulang tinggi, tanpa alasan khusus selain karena dia menyukai hal-hal yang tinggi. Dia berencana untuk mengisi menara ini dengan setiap buku yang bisa dia temukan. Yang terpenting, dia akan menempatkan manual rahasia keluarga Deculan di pintu masuk lantai pertama, sehingga semua orang bisa mendapatkannya, baik mereka gelandangan dari zona hitam putih, putra bangsawan, atau bahkan tukang daging di pasar. Hanya membayangkan melihat teknik-teknik itu, yang dianggap keluarga Deculan lebih berharga daripada hidup mereka, tersedia untuk semua orang membuatnya merasa gembira. Dia mengakui bahwa masalahnya adalah bagaimana mendapatkan teknik-teknik itu, tetapi dia memutuskan untuk menyerahkan itu untuk dikhawatirkan oleh dirinya di masa depan. Tujuan utamanya adalah untuk menyebarkan rahasia Deculan seluas mungkin, yang akan menyebabkan keruntuhan total mereka. Tiba-tiba mimpinya terganggu oleh tendangan keras ke wajahnya. Seorang pemuda yang marah muncul dan membentaknya karena tidak tinggal di tempat yang diperintahkan, lalu mulai menendangnya berulang kali. Awalnya pahlawan itu terkejut dengan serangan mendadak ini, tetapi dia dengan cepat mengumpulkan pengalamannya sebagai fixer yang telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dia berhasil memblokir salah satu tendangan yang mengejutkan penyerang. Pahlawan itu dengan tenang mengatakan kepadanya bahwa dia telah memukulnya 7 kali. Kemudian dengan tatapan tajam, dia menyatakan bahwa sudah waktunya untuk membalasnya 10 kali lipat. Pahlawan itu bersiap untuk serangan balik. Sementara rasa takut muncul di wajah penyerang, dan suara keras tulang patah terdengar. Pahlawan itu terkejut menemukan bahwa tangannya sendiri yang patah. Bertanya-tanya bagaimana itu terjadi. Anak laki-laki yang lain mulai memarahinya dengan marah karena berani memukul seseorang yang lebih tua darinya, menyebutnya gila. Meskipun pahlawan itu berhasil mendaratkan pukulan, pemuda itu melemparkannya ke tanah dan terus memukulinya. Ketika tubuh pahlawan itu sakit, hatinya lah yang lebih sakit. Pahlawan itu mengambil kesempatan dan menjegal penyerang, yang kehilangan keseimbangan dan jatuh ke selokan. Pahlawan itu melihat ini sebagai kesempatan untuk melarikan diri. Penyerang itu bangkit terbatuk-batuk dan bertanya kepada pahlawan itu kemana dia pikir dia akan pergi, tetapi pahlawan itu menjawab bahwa dia tidak melarikan diri. Faktanya, apa yang dia lakukan adalah mundur taktis. Dia memutuskan untuk mengingat wajah penyerangnya dan untuk menyimpan 57 pukulan yang dia terima di dalam dirinya. Sebenarnya apa yang dia lakukan adalah sebuah taktik mundur. Dia memutuskan untuk mengingat wajah penyerangnya dan menyimpan 57 pukulan yang diterimanya dalam ingatannya. Hati mengingatkan dirinya bahwa dia adalah seorang fixer berpengalaman yang tidak tahu cara menyerah. Setelah pindah, dia menyadari situasinya buruk. Pergelangan tangannya terkilir hanya karena melempar satu pukulan, yang membuatnya merasa kasihan atas kelemahan tubuhnya saat ini. Dia duduk, kalah, dan memutuskan bahwa dia harus melupakan menara itu untuk saat ini, dan prioritasnya adalah memperbaiki dan memperkuat tubuh lemah ini. Tiba-tiba seorang anak kecil berambut putih muncul di hadapannya dan bertanya apakah dia lapar. Sang pahlawan bertanya apakah dia mengenalnya, dan anak itu menjawab bahwa dia tidak. Sang pahlawan menganalisis pakaian anak itu. Meskipun sudah usang, pakaian itu aslinya mahal. Jadi dia menyimpulkan bahwa dia kemungkinan besar adalah putra seorang bangsawan yang kalah dalam perebutan kekuasaan dan melarikan diri ke sini. Dia melihatnya sebagai bom waktu yang harus dihindari. Anak itu memperkenalkan dirinya, mengatakan namanya Damian dan nama ibunya Bianca. Sang pahlawan merasa dia mempelajari hal-hal yang seharusnya tidak dia ketahui. Jadi dia bertanya kepada Damian apakah dia agak lambat dalam menangkap sesuatu. Damian kemudian dengan polos mengatakan kepadanya bahwa ibunya sudah meninggal dan sang pahlawan merasa kasihan padanya. Dia menjawab bahwa dia juga tidak punya ayah, jadi dia adalah pemenangnya, lalu mencoba mengusirnya. Sang pahlawan memutuskan bahwa yang terbaik adalah menjauh dari bom waktu ini sebelum menjadi lebih merepotkan. Tetapi ketika dia mencoba pergi, Damian mengatakan kepadanya bahwa dia akan ikut dengannya. Sang pahlawan menolak dan berpikir untuk memukulnya agar dia pergi. Damian memperhatikan pergelangan tangan sang pahlawan yang terluka dan bertanya apakah itu sakit, lalu menawarkan bantuan. Dia meletakkan tangannya di atas tangan sang pahlawan dan cahaya penyembuhan yang kuat muncul, yang membuat sang pahlawan tercengang.
Dia segera menyadari bahwa ini bukan hanya tangan penyembuh biasa. Dia mengenali teknik rahasia itu. Itu adalah cahaya penyembuhan. Teknik khusus dari keluarga bangsawan Belandu yang jatuh, yang dihancurkan oleh keluarga Deculan. Naluri sang pahlawan sebagai seorang fixer profesional berteriak. Dia menyadari bahwa dia baru saja melibatkan dirinya dalam sesuatu yang sangat buruk dan berbahaya. Dia bertanya-tanya mengapa seorang anak dari keluarga Belandu berada di tempat ini, karena keluarga mereka seharusnya masih dalam posisi yang baik pada saat ini. Dia mengulangi nama Damien dalam benaknya. Saat Damien bertanya apakah dia memanggilnya, tiba-tiba dia teringat sesuatu. Dia telah mengingat informasi penting, seseorang dari garis keturunan Belandu dengan warna mata yang berbeda. Dia mengenali identitas anak di depannya. Itu adalah monster Belandu, Damien, orang gila yang tidak mati bahkan jika dia dibunuh. Sang pahlawan berada dalam keadaan syok yang tidak bisa dia pahami. Ingatannya membawanya kembali ke masa lalu, ke masa sebelum kemundurannya, ketika dia masih bekerja sebagai seorang fixer. Dia ingat sebuah misi yang dikirim kepadanya atas perintah keluarga Deculan ke tanah, keluarga Belandu. Pada saat itu dia dan rekan-rekannya menggerutu bertanya-tanya mengapa mereka dipanggil untuk misi yang seharusnya bisa ditangani sendiri oleh keluarga Belandu. Salah satu rekan memberitahu mereka tentang rumor monster di tanah Belandu, monster yang dikatakan telah membunuh lusinan orang. Mereka bertanya-tanya apakah monster ini adalah ghoul atau semacamnya, tetapi apa yang dia lihat bukanlah ghoul. Dia melihat seorang manusia mencabik-cabik manusia lain. Manusia ini adalah Damien, yang tertawa gila saat dia bertarung, terus-menerus menggunakan sihir penyembuhan keluarga Belandu untuk terus bertarung. Dia adalah tukang daging gila yang tidak akan mati bahkan setelah kematian. Ingatan itu berakhir dan sang pahlawan kembali ke masa kini, di mana Damien duduk di hadapannya, seorang anak polos yang melihat semut dengan minat. Sang pahlawan masih syok, tidak dapat mendamaikan citra pembunuh brutal dalam ingatannya. Dengan anak di depannya, dia bertanya-tanya mengapa pewaris langsung keluarga Belandu, satu-satunya putra Lord, berada di tempat yang menyedihkan seperti itu. Damien menyela pikirannya dengan berbicara tentang makanan. Dia mengatakan kepadanya dengan antusias bahwa mereka harus makan, mengutip ibunya bahwa makan dengan baik mencegah penyakit, dan menyimpulkan bahwa sang pahlawan sakit karena dia tidak makan. Sang pahlawan setuju dengan logikanya, tetapi menganggap cara bicaranya provokatif. Dia bertanya kepadanya apakah dia punya uang. Damien mengeluarkan sekantong penuh koin emas dan bertanya, apakah ini yang dia maksud? Setelah hening sejenak, sang pahlawan tersenyum dan memberikan anggukan persetujuan, tiba-tiba menyatakan bahwa mereka sekarang berteman. Dia merangkul Damien yang terpana, mengatakan kepadanya bahwa jika dia mengatakan mereka berteman, maka mereka berteman, dan teman berbagi apa yang mereka miliki. Dia kemudian dengan bersemangat menariknya untuk mencari makanan untuk mengisi perut mereka. Damien bertanya kepada teman barunya apa yang harus dia bagikan. Yang dijawab oleh sang pahlawan bahwa dia memiliki seorang teman, merujuk pada Damien sendiri. Setelah mereka makan enak dan mandi, sang pahlawan merasa segar kembali. Dia melihat Damien berkeliaran di sekitar tempat itu, yang tampaknya merupakan rumah di atas restoran. Damien menjelaskan bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat tempat seperti ini karena dia selalu tidur di luar. Damien tiba-tiba menyebutkan bahwa dia tidak punya ayah. Sang pahlawan bercanda bahwa dia punya ayah, dan mereka terlibat dalam pertengkaran kekanak-kanakan yang berakhir. Dengan sang pahlawan bertanya-tanya mengapa mereka mencoba bersaing dalam masalah ini. Kemudian dia bertanya kepadanya tentang ibunya. Damien melihat sekeliling dan dengan polos menjawab bahwa dia tidak ada di sini. Sang pahlawan memutuskan untuk menilai situasi dengan lebih baik. Sang pahlawan bertanya kepada Damien berapa lama dia sendirian. Damien berpikir sejenak dan kemudian menjawab bahwa sejak dia melarikan diri dari rumah, dia telah tidur 10 kali. Sang pahlawan mulai menganalisis informasi baru ini, bertanya-tanya apakah Damien adalah seorang pelarian dan sedang dikejar, dan apakah tidur 10 kali berarti 10 hari telah berlalu. Damien menjelaskan bahwa dia bisa tidur 2 kali sehari, termasuk tidur siang, jadi jumlah total dia tidur adalah 10. Sang pahlawan menyimpulkan bahwa Damien telah melarikan diri selama sekitar 3 atau 4 hari, tetapi dia menjadi lebih bingung ketika Damien menambahkan bahwa dia belum tidur siang sejak dia melarikan diri, menegaskan pada dirinya sendiri bahwa dia benar-benar gila dari akarnya. Sang pahlawan mulai merencanakan masa depan. Dia melihat peluang dalam memiliki Damien bersamanya di zona hitam dan putih, di mana dia bisa bertindak sebagai walinya dan membangun hubungan dengan keluarga Belandu. Hubungan ini bisa berguna di masa depan ketika dia menghadapi keluarga Dequilin lagi, ditambah rumah bangsawan berisi banyak buku yang dia butuhkan untuk mencapai mimpinya. Tetapi sebelum memikirkan rencana jangka panjang, dia memutuskan dia memiliki masalah mendesak untuk ditangani dengan yang pertama, yaitu dendam 57 lapis yang dia rasakan terhadap pemuda yang memukulnya tadi.
Dia memberitahu Damien bahwa dia akan berbaring sekarang dan memperingatkannya untuk tidak mengganggunya atau akan ada masalah besar. Damien bertanya apakah dia akan melakukan latihan pernapasan dan sang pahlawan membenarkannya, memintanya untuk melakukan hal yang sama ketika dia selesai, yang disetujui Damien dengan antusias. Sang pahlawan memulai meditasinya, mengingat kehidupan masa lalunya di mana dia bergantung pada formula sihir standar yang diberikan kepada Fixer, yang memiliki batasan yang jelas. Untuk mengatasi ini, dia telah menyusup ke banyak rumah bangsawan dan mencuri teknik mereka, hampir terbunuh lebih dari sekali. Dia mempelajari berbagai seni rahasia seperti penguatan tubuh malam hari, seni roh, pemanggilan, dan alkimia. Tetapi dia ingat bahwa semua teknik ini tidak cukup melawan kekuatan dahsyat yang dia hadapi dari kepala keluarga Deculan tepat sebelum kematiannya. Oleh karena itu kali ini dia memutuskan untuk mempelajari seni dasar dari keluarga Deculan itu sendiri, seni sumber surgawi. Itu adalah asal dari semua teknik Deculan, dan mampu berharmoni dengan semua jenis mana. Dan untungnya dia telah menghafalnya untuk tujuan penelitian di kehidupan masa lalunya. Ketika dia mulai mengaktifkan teknik pernapasan, dia merasakan panas yang hebat seperti lava yang mengalir melalui tubuhnya. Dia menemukan adanya kotoran di sirkuit mananya yang mengejutkannya. Untuk menyingkirkannya, dia menggunakan kekuatan misterius dan rahasia yang dikenal sebagai pancuran mana, sebuah teknik yang hanya digunakan oleh penyihir elit dari keluarga bangsawan untuk memurnikan garis keturunan langsung mereka. Setelah proses selesai, dia bangun dan bertanya-tanya berapa banyak waktu yang telah berlalu. Lebih penting lagi, dia menemukan bahwa sirkuit mananya sekarang bersih, dan mananya telah dimurnikan. Mungkin ke tingkat kemurnian yang lebih tinggi daripada di kehidupan masa lalunya. Terlepas dari peningkatan signifikan ini, dia menyadari bahwa mengalahkan Deculan masih tampak seperti tugas yang mustahil, bahkan jika dia dilahirkan 100 kali. Namun peluangnya telah meningkat dan sebagai seorang pria yang tidak pernah menyerah, bahkan melawan rintangan yang hampir mustahil. Keesokan harinya Damien bangun dari tidurnya dan mendapati rambutnya berubah menjadi coklat yang mengejutkannya. Sang pahlawan diam-diam mengubah warna rambut pirang platinum Damien dan pakaiannya agar keluarga Belandu tidak mengenalinya. Setelah langkah terakhir penyamaran selesai, Damien bertanya kepada temannya apa yang akan mereka lakukan sekarang. Sang pahlawan mengumumkan bahwa mereka akan memecahkan beberapa kepala karena pemuda yang sebelumnya memukul pahlawan itu berjalan setelah tidur siang. Dia terkejut melihat pahlawan itu lagi, tetapi kali ini dia bersih dan ditemani oleh anak lain. Dia dengan marah bertanya kepadanya kemana dia telah mengembara dan tentang penampilannya yang bersih, lalu memperhatikan temannya Damien, yang dari pakaiannya tampak memiliki uang. Tiba-tiba, sang pahlawan memberikan pukulan kuat yang membuatnya tersungkur ke tanah. Dia kemudian dengan tenang mengatakan kepadanya bahwa hanya mengingat wajahnya sudah cukup dan mengumumkan bahwa skornya dengannya akan dimulai dari 123 pukulan. Dua pemuda di daerah itu mendengar keributan dan pergi untuk memeriksanya. Dalam sekelompok besar pemuda berkumpul, semua orang terkejut melihat yang termuda dan apa yang dia lakukan. Sang pahlawan tersenyum licik, semua wajah familiar baginya, dan dia memutuskan untuk melihat seberapa jauh dia bisa melangkah kali ini. Perkelahian sengit dimulai dan dia mengalahkan mereka satu persatu. Saat sang pahlawan menunjukkan keterampilan bertarung yang superior, memukul lawannya dengan tinju yang diselimuti energi magis, Damien menyaksikan dengan kagum, terkesan dengan kecepatan dan kekuatan teman barunya. Sang pahlawan mengajari Damien bahwa dalam situasi seperti itu dia harus menggambarkan apa yang dia lihat sebagai super keren, yang diulangi Damien dengan antusias dengan mata berbinar. Damien mendekati pemuda pertama dan menawarkan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Sang pahlawan kemudian meraihnya dan bertanya berapa banyak pukulan yang telah dia terima sejauh ini, mengambil sebatang kayu dari tanah, dan kemudian memukul pantat anak laki-laki itu dengan keras. Dengan itu, menanyainya lagi berapa banyak pukulan yang telah dia terima sejauh ini, tetapi pemuda yang ketakutan itu tergagap dan lupa jumlahnya. Di sini sang pahlawan menoleh ke Damien, temannya, dan mengatakan kepadanya bahwa itu adalah gilirannya. Damien dengan senang hati mulai menggunakan sentuhan penyembuhan pada pemuda yang terluka, yang berteriak karena rasa sakit dan ketakutan memohon padanya untuk berhenti. Sang pahlawan mengatakan kepadanya bahwa skornya belum selesai dan bahwa dia harus menerima 20 pukulan lagi, yang membuat pemuda itu berteriak dan panik lebih banyak lagi, menyebut pahlawan dan Damien iblis. Sesi disiplin telah selesai. Salah satu pemuda mendekati pahlawan dengan hormat dan berkata, "Kerja bagus, Tuan." Sang pahlawan bangga pada dirinya sendiri. Tugas mendistribusikan 2000 pukulan dengan kecepatan 100 pukulan per orang adalah tantangan baru, bahkan baginya. Para pemuda yang kelelahan meminta izin untuk pergi, dan sang pahlawan mengizinkan mereka. Tetapi salah satu dari mereka dengan ragu menjelaskan bahwa ini adalah rumah mereka, jadi mereka tidak bisa pergi. Ekspresi sang pahlawan berubah dan dia mengatakan ini adalah masalah kecil. Dihadapkan dengan ancaman terselubung ini, para pemuda dengan cepat mengatakan bahwa mereka akan menjadi orang yang pergi, dan mereka melarikan diri dari rumah mereka.
Saat sang pahlawan melihat mereka melarikan diri, dia berpikir bahwa dia sekarang tunawisma, tetapi tiba-tiba dia merasakan seseorang mendekat dari kejauhan. Orang ini cepat dan licik, dan memiliki aura khas seorang fixer profesional. Sang pahlawan menyimpulkan bahwa mereka kemungkinan besar sedang dikejar. Dia percaya keluarga Blandu menemukannya lebih cepat dari yang dia duga, dan khawatir karena dia memiliki sangat sedikit mana yang tersisa setelah pertarungan dan proses pemurnian yang dia jalani. Dia menyadari keadaannya saat ini tidak memungkinkan dia untuk menggunakan mantra atau bertarung secara fisik, tetapi dia ingat identitas aslinya sebagai fixer berpengalaman. Dia ingat bahwa bahkan di kehidupan masa lalunya, dia tidak pernah memiliki kelimpahan sihir dan selalu menghadapi situasi sulit seperti itu. Jadi itu bukan hal baru baginya. Dia mulai mengumpulkan semua mana yang tersisa. Dia memampatkan mana yang telah dia kumpulkan, percaya itu akan cukup untuk satu serangan. Dia tahu dia hanya memiliki satu kesempatan untuk selamat dari situasi ini. Ketika pengejar tiba, ternyata dia bukan musuh, tetapi seorang pria tua yang memanggil Damien Tuan Muda. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Alfred. Tampak sangat lega telah menemukan Damien, mengungkapkan kecemasan besar yang membuatnya tidak bisa tidur. Damien dengan datar menolak untuk kembali, berteriak bahwa dia tidak akan pernah kembali, dan bahwa Alfred harus membunuhnya terlebih dahulu. Sementara kepala pelayan mencoba menenangkannya dan membujuknya untuk kembali. Sang pahlawan menyadari bahwa pelarian Damien dari keluarganya tidak lebih dari seorang anak kecil yang melarikan diri dari rumah. Alfred, kepala pelayan keluarga Blandue, meminta maaf kepada pahlawan atas kejadian itu dan secara resmi memperkenalkan dirinya. Pahlawan itu menjawab dengan memperkenalkan dirinya sebagai Aster. Alfred memperhatikan bahwa Tuan Muda Damien tampak sangat menyukai Aster dan mengundangnya untuk menemani mereka ke rumah keluarga Blandu. Pahlawan itu curiga dengan niat mereka, karena sudah menjadi rahasia umum bahwa keluarga bangsawan membenci orang biasa. Tetapi dia tidak dapat memahami motif sebenarnya dari undangan ini. Dia memutuskan untuk menerima undangan itu, karena sejalan dengan rencana awalnya untuk menjalin hubungan dengan keluarga Blandu, yang mengendalikan pintu masuk ke kota Hazen, tempat Akademi Zenith, dan perpustakaannya yang tak tertandingi berada. Karena tujuannya adalah membangun perpustakaan yang hebat, dia melihat bahwa mengunjungi perpustakaan mereka akan bermanfaat. Dia menerima undangan itu, menganggapnya hanya sebagai jalan memutar kecil dalam perjalanannya mencapai mimpinya. Pahlawan itu menoleh ke Damien dan dengan riang menyarankan agar mereka pergi melihat apakah makanan keluarga Blandu enak. Mereka tiba di rumah besar keluarga Blandu yang megah. Pahlawan itu menganggap ini sebagai kunjungan resmi pertamanya ke rumah Blandu. Alfred memberitahu mereka bahwa sudah larut malam dan mereka harus beristirahat, lalu menyerahkan mereka kepada seorang pelayan bernama Lacey. Ketika Lacey mencoba membawa Damien pergi, anak itu panik melihat tatapannya yang tajam dan mulai berteriak dan meminta maaf padanya. Di tempat lain di rumah besar itu, suara pintu terbuka terdengar. Seseorang yang tampaknya adalah kepala rumah bertanya kepada Alfred di mana Damien berada. Pelayan itu menjawab bahwa dia ditemukan di zona hitam putih ke-7 dan sedang dalam perjalanan kembali. Ternyata itu adalah seorang wanita dan dia melepaskan serangan sihir yang marah yang menyebabkan ledakan. Dia bertanya dengan panik apakah Damien baik-baik saja dan mengancam konsekuensi mengerikan jika ada bahaya yang menimpanya. Alfred dengan tenang memintanya untuk tenang dan mendengarkan laporannya. Setelah dia mendengarkan laporan itu, wanita itu merasa sangat lega. Alfred berkomentar pada dirinya sendiri bahwa ini beruntung bagi wanita itu, dan beruntung bagi siapapun yang mungkin telah menyakiti tuan muda itu. Dia ingat bahwa wanita ini pernah dikenal dengan gelar penyihir darah. Dia berpikir bahwa mengingat sifatnya yang garang, terutama dalam hal putranya, beruntung situasinya berakhir seperti ini. Wanita itu berterima kasih padanya atas kerja kerasnya. Alfred mengatakan kepadanya bahwa dia hanya melakukan tugasnya, tetapi menambahkan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa tentang masalah itu yang membangkitkan rasa ingin tahunya. Alfred berbicara tentang teman baru yang dibuat Damien yang bernama Aster. Dia memberitahu wanita itu bahwa Aster telah merasakan kehadirannya dan menyiapkan tindakan balasan bahkan sebelum dia muncul di hadapannya. Dia menambahkan bahwa ketika mereka bertemu, Aster memegang peluru mana, bentuk sihir terkompresi yang siap untuk serangan. Wanita itu terkesan dengan ini, menggambarkan bakat Aster sebagai luar biasa untuk seorang anak laki-laki dari zona hitam putih. Berdasarkan bakat ini, Alfred meminta wanita itu untuk mengabulkan permintaannya. Dalam adegan selanjutnya, Alfred berdiri di depan pahlawan dan memberinya tawaran mengejutkan untuk menjadi penerusnya. Alfred tampak yakin bahwa pahlawan itu tidak akan menolak. Dia menjelaskan kepadanya bahwa kesempatan seperti itu bagi seekor tikus dari zona hitam putih berarti memperoleh kekayaan dan kehormatan. Tetapi pahlawan itu menjawab dengan tidak sopan bahwa dia tidak tertarik. Ini mengejutkan Alfred yang bertanya apakah dia mendengarnya dengan benar. Damien menyela adegan itu dengan menanyakan arti kata yang digumamkan temannya. Pahlawan itu dengan sopan menolak tawaran itu, mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam karena dipertimbangkan sebagai penerus kepala pelayan.
tetapi dia lebih suka semuanya tetap seperti sekarang. Alfred menafsirkan penolakan ini sebagai kesombongan, percaya bahwa pahlawan itu menjadi seorang yang berbakat yatim piatu yang menguasai sihir sendiri, melihat dirinya sebagai orang yang hebat. Dia kemudian mulai memberi kuliah kepada pahlawan itu, mengatakan bahwa dia memahaminya karena dia juga lahir di keluarga biasa dan sombong di masa mudanya, sebelum menyadari bahwa dunia itu luas. Kekesalan terlihat di wajah pahlawan saat dia memikirkan betapa sepele pembicaraan ini. Tetapi Alfred melanjutkan kuliahnya, menjelaskan bahwa pahlawan itu mungkin berpikir dia dapat melakukan apa saja dan menaklukkan dunia. Tetapi hal-hal tidak berjalan seperti itu. Pahlawan itu mencoba menahan amarahnya, sementara Alfred membandingkannya dengan goblin lembah, makhluk yang tumbuh di lingkungan yang terlindungi dan tidak menyadari bahaya dunia yang sebenarnya. Dia menjawab dalam benaknya bahwa jika dia adalah seorang goblin, dia mungkin sudah menjadi wyvern sekarang, menunjukkan bahwa dia jauh dari naif atau lemah. Alfred menjadi lebih intens, menyatakan bahwa karena pahlawan itu tidak tahu apa-apa, dia secara pribadi akan mengajarinya betapa luas dan mengerikannya dunia ini. Alfred membuka pintu ke aula besar, tempat banyak calon pelayan muda berbaris untuk menyambutnya. Alfred meminta pendapat pahlawan itu, menunjukkan bahwa para pemuda ini adalah talenta keluarga Blandu, semua seumuran dengannya, dan bahwa dia pasti dapat merasakan keterampilan mereka. Pahlawan itu mengamati mereka dengan tenang, dan mengakui pada dirinya sendiri bahwa talenta Blandu memang mengesankan. Dia mencatat bahwa sulit untuk percaya bahwa mereka hanyalah remaja dengan tingkat penyempurnaan ini, karena aura mereka memenuhi seluruh tempat. Tetapi dia menatap mata mereka dan berpikir sinis. Ada goblin di sini, yang berarti mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang telah dihadapi. Alfred bertanya lagi apakah dia akan menerima tawarannya, menjanjikannya bahwa dia dapat bersinar seperti anak-anak ini, dan bahkan lebih dari itu. Pahlawan itu hanya menjawab bahwa dia tidak suka bersinar, yang memprovokasi Alfred. Salah satu peserta pelatihan bernama Winster maju dan berbicara kepada kepala pelayan. Winster memberitahu Alfred dengan senyum sinis bahwa jika anak laki-laki ini benar-benar merasakan sesuatu, dia tidak akan pernah menolak tawarannya. Dan karena dia menolak, itu berarti dia belum menyadari nilai sebenarnya dari posisi itu atau bakat yang ada di aula. Winster secara sukarela memberi pahlawan itu sekilas sihir nyata, mengusulkan duel pelatihan. Alfred menganggap ide itu sombong, tetapi dia menyetujuinya. Alfred menyarankan agar pahlawan itu melakukan duel cepat dengan Winster. Pahlawan itu menyadari bahwa dia telah menjadi duri dalam daging mereka. Dia mengerti bahwa mereka melihatnya hanya sebagai anjing liar yang beruntung yang menemukan jalannya masuk. Pahlawan itu setuju untuk berduel, tetapi meminta untuk memilih lawannya sendiri, yang diizinkan oleh Alfred. Pahlawan itu menunjuk ke Winster dan 4 peserta pelatihan lainnya. Dia mengumumkan bahwa dia akan menghadapi kelimanya sekaligus, yang mengejutkan mereka. Dia mencemooh mereka, mengatakan mereka seharusnya mati saja jika mereka takut. Alfred tertawa, terkesan, menyatakan bahwa inilah semangat yang seharusnya dimiliki oleh penerusnya. Tetapi dia memperingatkannya bahwa kata-katanya dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap keluarga Blandu dan bertanya apakah dia siap bertanggung jawab, yang mana dia dengan percaya diri menjawab bahwa dia akan melakukannya. Alfred menetapkan persyaratan duel. Sang pahlawan harus bertahan tepat selama 1 menit. Jika dia berhasil, dia akan menerima hadiah. Jika dia gagal, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kata-katanya. Sang pahlawan menyadari bahwa dimintai pertanggungjawaban berarti dipaksa untuk menjadi kepala pelayan berikutnya, dan melihatnya sebagai upaya Alfred untuk mengikatnya, tetapi dia menyetujui persyaratan tersebut. Saat mereka bersiap untuk duel, salah satu pelatih mengungkapkan kekhawatirannya kepada Alfred bahwa duel tersebut mungkin terlalu berbahaya. Alfred menjawab bahwa bahaya inilah yang membuatnya berharga, karena dia percaya bahwa mematahkan kekerasan kepala anak itu adalah satu-satunya cara baginya untuk tumbuh. Pelatih dari 5 peserta pelatihan itu khawatir. Dia khawatir melukai tamu tuan muda dapat menyebabkan akhir karirnya. Sementara itu Damien sedang menyaksikan adegan itu bersama pelayan Lassie. Pelatih mendekatinya dan memohon padanya untuk menghentikan kepala pelayan, memperingatkannya bahwa temannya dalam bahaya besar. Tetapi Damien menunjukkan kegembiraan yang besar, yang bahkan lebih membuat pelatih itu ketakutan. Lassie turun tangan dan memberitahu Damien bahwa jika dia ikut campur, ibunya akan memarahinya. Jadi Damien menekan amarahnya. Alfred memerintahkan pelatih yang ragu-ragu itu untuk memulai duel. Pelatih itu berpikir dalam hati bahwa dia telah melakukan yang terbaik untuk menolak, tetapi harus mematuhi perintah. Lassie memberitahu Damien bahwa dia akan segera kembali dan memintanya untuk tidak ikut campur. Damien tersenyum dan mengatakan padanya bahwa dia mengerti. Pelatih menjelaskan aturan duel, menggambarkannya sebagai pertarungan bergantian. Dia mencemooh dalam hati, menganggapnya sebagai pertempuran pemusnahan dan bukan hanya pertarungan. Pelatih menegaskan bahwa duel itu memang pemusnahan, di mana itu berlanjut sampai
salah satu pihak menyerah, sementara dia mempertahankan hak untuk menghentikan pertandingan. Winster mengejek sang pahlawan, menyebutnya anjing liar yang dibutakan oleh keberuntungan dan bersumpah untuk menghancurkannya dan mengungkapkan sifat aslinya. Pelatih berteriak, mengumumkan dimulainya duel dan salah satu lawan bergegas untuk menyerang sang pahlawan. Segera setelah duel dimulai, sang pahlawan melancarkan serangannya pada Winster, mendaratkan pukulan yang kuat, dan langsung ke dadanya, membuatnya dalam keadaan syok dan kesakitan. Winster berteriak, tidak percaya apa yang terjadi. Sementara itu, sang pahlawan mengumumkan bahwa tampaknya dia akan menjadi orang yang memberikan pelajaran sekarang, memegang peluru mana di tangannya dan menyatakan bahwa pelajaran pertama adalah yang terkecil. Cabe adalah yang terpedas. Winster mengenali teknik itu hanya sebagai manipulasi mana dasar yang tidak efektif. Teknik dalam pertempuran. Sang pahlawan menyajikan pelajaran keduanya, yaitu jangan menilai orang dengan tergesa-gesa, lalu melepaskan peluru mana. Peluru itu meledak dengan kekuatan yang sangat besar, mengirim 5 peserta pelatihan terbang ke udara. Sang pahlawan menambahkan bahwa dunia ini luas dan pahit saat dia memberikan pukulan langsung ke Winster. Dia menawarkan para peserta pelatihan yang kalah untuk mengajari mereka pelajaran ini dan menyuruh mereka untuk mempelajarinya dengan baik. Winster berteriak padanya, menyebutnya orang gila, mengklaim bahwa apa yang dia gunakan bukanlah sihir. Sang pahlawan menggunakan apa yang dikenal sebagai sihir somatik, gaya yang mengintegrasikan mana dengan pertarungan tangan kosong untuk mengalahkan lawannya. Pelatih menyaksikan adegan itu dengan sangat terkejut dengan kekuatan yang dia saksikan. Sementara Alfred menyaksikan sang pahlawan menghancurkan lawannya. Alfred menganalisis teknik sang pahlawan, menyadari bahwa peluru mana yang dia gunakan dikompresi setidaknya 3 atau 4 kali. Dia membayangkan bahwa jika dia terkena langsung peluru itu saat pertama kali bertemu, itu akan berbahaya. Dia mengagumi kendali bawaan sang pahlawan atas mana. Dia berpikir bahwa cara sang pahlawan mengalahkan lawannya itu menakutkan. Tiba-tiba Alfred merasakan kehadiran Lady Bianca dan terkejut. Lady Bianca tiba bersama Lassie, membawa harapan bagi pelatih yang percaya bahwa dia datang untuk menyelamatkan mereka. Sang wanita bertanya apa yang terjadi dan Alfred dengan ragu menjawab bahwa mereka sedang melakukan tes sederhana. Sang wanita melihat keadaan kacau dan para peserta pelatihan yang terluka di lantai dan bertanya dengan sinis apakah ini yang dia sebut tes. Dia memerintahkan Alfred untuk mengumpulkan para peserta pelatihan dan memindahkan mereka dari tempat itu untuk saat ini. Kemudian dia meminta Damien untuk kembali ke kamarnya. Dia juga meminta sang pahlawan untuk kembali ke kamarnya dan dia berpikir dalam hati, sayang sekali. Sang wanita memanggil pelatih, Renbet, dan memecatnya dengan satu kata. Dia menoleh ke Alfred, mengatakan kepadanya bahwa dia memahami niatnya, tetapi dia bertindak terlalu jauh kali ini. Alfred meminta maaf, mengakui dia kehilangan kesabaran, dan siap menerima hukuman apapun. Sang wanita mengubah topik pembicaraan dan meminta rincian tentang apa sebenarnya yang terjadi di duel, bertanya-tanya apakah Damien telah membantunya. Alfred menyangkalnya, menjelaskan bahwa sang pahlawan hanyalah sangat pandai memukul. Alfred meminta maaf atas gangguannya dan mengklarifikasi bahwa peluru mana yang dia sebutkan sebelumnya digunakan lagi oleh sang pahlawan dalam duel ini. Tetapi kali ini, dia telah mengompresnya tambahan 3 atau 4 kali. Sang wanita menyimpulkan bahwa ini berarti kendali sang pahlawan atas mana sangat baik dan mengakui. Dia sangat terkejut, meskipun dia tidak menunjukkannya. Dia bertanya-tanya dengan takjub apakah dia telah mengalahkan 5 peserta pelatihan hanya dengan 1 peluru mana, dan Alfred menegaskan bahwa dia mengalahkan mereka sendirian, mencatat bahwa bahkan penyihir yang sangat terlatih pun merasa sulit untuk memanipulasi mana mentah, alih-alih menggunakan mantra. Lady Bianca bertanya kepada Alfred tentang tawaran yang dia buat kepada anak laki-laki itu, dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia menolaknya mentah-mentah. Penolakan ini memicu minat sang wanita, dan dia memutuskan dia perlu mengevaluasi kembali Aster, memerintahkan dia untuk dibawa kepadanya. Sang pahlawan dipanggil untuk bertemu Lady Bianca, yang menyambutnya dan mengundangnya untuk duduk. Sementara, Damien duduk di sampingnya dengan mulut penuh makanan. Sang pahlawan menegaskan bahwa dia mendengar dia telah memanggilnya, dan sang wanita setuju tetapi mengatakan kepadanya di sana, ada masalah lain dulu. Dia menyodorkan sebuah kotak kepadanya, menjelaskan bahwa dia mendengar Alfred telah menjanjikannya hadiah. Sang pahlawan ingat janji Alfred tentang hadiah jika dia bertahan selama 1 menit, tetapi dia tidak menyangka sang wanita sendiri akan mempersiapkannya secepat itu. Dia memintanya untuk membuka kotak itu. Sang pahlawan menemukan bahwa di dalam kotak itu ada ramuan berkualitas tinggi, barang berharga yang bahkan tidak diberikan di keluarga Blandu, kecuali untuk rekrutan yang diterima di 5 pasukan sihir teratas. Sang pahlawan curiga mengetahui bahwa hadiah berharga seperti itu selalu datang dengan kondisi tersembunyi. Lady Bianca meyakinkannya menjelaskan bahwa ramuan itu adalah hadiah karena membantu Damien di zona hitam dan putih, dan itu juga permintaan maaf atas insiden ganda.
Sang pahlawan bertanya langsung kepadanya apakah meminum ramuan ini akan mengikatnya ke keluarga Belandu, yang dengan tegas dia bantah. Dia kemudian bertanya apakah itu beracun, dan dia meyakinkannya bahwa itu tidak. Dia meminta konfirmasi terakhir bahwa sama sekali tidak ada persyaratan, dan wanita itu mengonfirmasinya, menyuruhnya untuk mengambilnya tanpa khawatir. Sang pahlawan berterima kasih padanya dan menerima hadiah itu. Sang pahlawan menganggap ramuan itu sebagai keuntungan tak terduga, tetapi wanita itu mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki tawaran lain untuknya, dan dia berpikir dalam hati, sudah kuduga. Wanita itu menawarinya beasiswa untuk menghadiri akademi bersama Damien. Dia menjelaskan bahwa Damien seharusnya memulai studinya tahun lalu, tetapi dia sangat menentangnya, yang menyebabkan mereka menundanya, dan dia tidak pernah membayangkan dia akan melarikan diri dari rumah untuk menghindari pergi ke akademi. Wanita itu menjelaskan bahwa dia meminta bantuannya karena Damien mengaguminya, yang Damien dengan senang hati mengonfirmasi, mengatakan dia akan senang pergi jika temannya bersamanya. Sang pahlawan menyadari bahwa Lady Bianca berada dalam kesulitan, memaksa Damien untuk pergi mungkin mendorongnya untuk melarikan diri lagi. Tetapi dia tidak punya cara lain untuk mengubah pikirannya. Sang pahlawan melihat tawaran ini sebagai kesempatan yang baik. Menghadiri akademi itu bagus dan koneksi sekolah sangat berharga di dunia yang bergantung pada ikatan keluarga dan regional. Meskipun tawarannya sangat bagus, dia merasa dia sedang ditarik ke dalam urusan keluarga Belandu. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan memikirkannya untuk saat ini, dan dia setuju dan memintanya untuk memberitahunya keputusannya. Sebelum dia pergi, dia bertanya kepadanya mengapa dia menolak tawaran Alfred untuk menjadi penggantinya. Sang pahlawan menjawab dengan senyum misterius, lututku terlalu berharga bagiku, membuat wanita itu bingung. Di tempat lain, ketika Alfred mendengar jawaban ini, dia terkejut dan kagum dengan keberanian anak itu. Setelah mendapatkan ramuan itu, Astor duduk merenung sambil menyerap energinya. Terkejut dengan peningkatan mana yang sangat besar, meskipun hanya menyerap 10% dari ramuan itu, dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah alasan efek penyerapan ini adalah perubahan yang telah terjadi pada struktur fisiknya, mengubahnya menjadi tanda api. Dia mencatat bahwa proses penyerapan itu sempurna. Tidak seperti proses penyerapan ramuan yang biasa, tidak ada kehilangan energi atau kotoran yang tersisa yang membuat efeknya lebih kuat dari yang dia duga. Pikirannya kemudian beralih ke tawaran yang dia terima untuk bergabung dengan akademi. Setelah pertimbangan mendalam, dia merasa bahwa keputusannya telah dibuat. Dia menyadari bahwa ada banyak keuntungan untuk mendaftar di akademi. Yang paling penting adalah akan membuatnya lebih mudah baginya untuk menemukan sponsor untuk mendukungnya. Namun, terlepas dari hal-hal positif ini, dia memiliki perasaan yang kuat bahwa dia berjalan langsung ke dalam jebakan yang dipasang untuknya. Dia memutuskan untuk berjalan-jalan untuk menjernihkan pikirannya. Saat dia hendak pergi, dia dihentikan oleh seorang pemuda berambut platinum yang sedang menunggu untuknya dan bertanya langsung apakah dia orang bernama Astor. Astor mengamati fitur pemuda itu dan menyimpulkan dari rambut platinumnya yang hanya dimiliki Damien dalam garis keluarga langsung bahwa pemuda itu pasti kerabat dari cabang samping. Astor merasa jengkel dengan banyaknya masalah di rumah ini dan dengan datar menyangkal memiliki hubungan dengan nama itu yang mengejutkan pemuda itu. Pemuda itu melanjutkan kata-kata sarkastiknya, mengomentari rambut abu-abu gelap Astor yang kusam dan tatapannya yang tidak nyaman, lalu menambahkan dengan mengejek bahwa semua ciri ini sangat mirip dengannya, yang membuat Astor marah. Astor dengan tenang menjawab bahwa rambut dapat sangat bervariasi tergantung pada pencahayaan. Dia kemudian memasang ekspresi polos yang dibuat-buat dan bertanya kepada pemuda itu, bagaimana mungkin mata ini terasa tidak nyaman dengan cara apapun. Pemuda itu terkejut dengan reaksinya, mundur, mengakui bahwa mata Astor memang terlihat baik dan meminta maaf atas kesalahpahaman sebelum berbalik untuk pergi. Pada saat itu Alfred, kepala pelayan, bergegas menuju Astor dan meraihnya, memohon padanya untuk memaafkan kesalahpahaman itu, dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa tidur sepanjang malam karena dia tidak dapat berbicara dengannya dan mengklarifikasi masalah tersebut. Alfred berpikir dalam hati dengan kesal bahwa dia seharusnya tidak berlutut seperti ini, hanya karena dia adalah kepala pelayan dan bahwa semuanya hanyalah kesalahpahaman. Pemuda berambut platinum itu berbalik lagi, setelah menyadari kebenaran dan berteriak bahwa dia benar selama ini, dan bahwa tatapan di mata Astor menyerupai goblin mati, tidak umum. Astor dengan tenang mengonfirmasi identitasnya. Pemuda itu menjadi marah, menunjuk jarinya ke arahnya, dan menuduhnya berbohong dan bertindak dengan kelancangan seperti itu. Pemuda itu menggumamkan ancaman untuk membunuhnya, tetapi tatapan tajam dan sunyi dari Alfred cukup untuk membungkamnya. Pemuda itu menarik kembali ancamannya dan mengatakan kepada Astor bahwa dia akan mengabaikannya untuk saat ini. Namun, dia menuntut agar Astor datang ke aula sihir nanti, sehingga dia bisa memperbaiki perilaku buruknya, yang disetujui Astor dengan acuh tak acuh. Setelah pemuda itu pergi sambil menggumamkan ancaman, Alfred bertanya kepada Astor apakah ada yang salah.
Astor menjawab dengan senyum bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, berpikir dalam hati bahwa ini situasi datang pada waktu yang tepat karena dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Kemudian Astor menoleh ke Alfred dan memanggilnya dengan gelar resminya kepala pelayan dan bertanya, apakah dia bisa menemui wanita istana sekarang? Lady Bianca menyambut Astor ke kantornya, mencatat bahwa dia telah meminta pertemuan sangat pagi dan bertanya-tanya apakah dia sudah selesai mempertimbangkan tawarannya. Dengan senyum percaya diri, Astor mengonfirmasi keputusannya dan memberitahunya bahwa dia akan mendaftar di akademi. Lady Bianca menyatakan keterkejutannya atas seberapa cepat dia membuat keputusannya, tetapi dia senang, mengatakan kepadanya bahwa mereka harus memulai persiapan sesegera mungkin. Dia menyuruhnya untuk membuat dirinya nyaman sementara itu, dan Astor berterima kasih padanya atas keramahannya dan meninggalkan kantor. Setelah Astor pergi, Alfred memasuki kantor. Lady Bianca bertanya tentang anak laki-laki itu, dan dia dengan senang hati memberitahu kepala pelayan bahwa Astor untungnya telah menerima tawaran itu. Alfred tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, berseru bahwa ini sudah diperkirakan dari seorang anak laki-laki. Dengan semangat seperti itu dan api yang membara di matanya, Alfred dengan antusias melanjutkan untuk menjelaskan rencananya kepada Lady Bianca, menyatakan bahwa semester pertama akan baik-baik saja karena keluarga akan menanggung biayanya. Tetapi dia bertanya-tanya bagaimana Astor akan mengelola di semester berikutnya. Alfred berasumsi bahwa akan sulit bagi seorang gelandangan dari zona abu-abu untuk mampu membayar biaya kuliah yang tinggi, dan memperkirakan bahwa Astor akan menjadi sangat cemas karena dia ingin melanjutkan studinya. Pada saat yang genting itu, uluran tangan akan muncul, yang tidak lain adalah sponsor pribadi Alfred. Lady Bianca menyela dia, dengan tenang mengatakan kepadanya bahwa dia membuat terlalu banyak kebisingan. Alfred segera meminta maaf atas ledakannya dan permisi untuk pergi ke dapur karena saat itu hampir waktunya makan. Setelah dia pergi, Lady Bianca merenungkan masalah itu. Dia mengerti kebahagiaan Alfred yang meluap-luap. Setelah tawarannya kepada Astor berulang kali ditolak, dia akhirnya menemukan kesempatan. Namun, dia melihat proposal akademi ini sebagai rencana yang naif. Dia menyadari bahwa alasan keyakinan besar Alfred akan keberhasilan rencananya adalah bahwa dia sendiri telah terpikat oleh kepala pelayan sebelumnya menggunakan metode serupa, dan dia merasa kasihan padanya, menyebutnya jiwa yang malang dalam benaknya. Sementara itu, Astor sedang berjalan menuju aula sihir, tempat di mana anak laki-laki dari cabang samping itu berada, seperti yang dia sebut dalam benaknya. Setibanya, dia disambut oleh seseorang yang mengenakan jubah berkerudung dan membawa lilin yang bertanya mengapa dia datang. Astor ragu sejenak, menyadari dia tidak tahu nama pemuda yang ingin dia temui. Tetapi sosok berkerudung itu tampaknya telah mengharapkannya, menyambutnya, dan memintanya untuk mengikuti. Pria berkerudung itu membawanya ke sebuah pintu dan mengatakan kepadanya dia bisa masuk dari sini. Sebelum pergi, dia memberinya peringatan samar, menasihatinya untuk berhati-hati setelah membuka pintu. Astor membuka pintu dan segera mengerti arti peringatan itu saat dia mendapati dirinya menghadapi badai kertas terbang. Setelah kertas itu menendang debu di wajahnya, Astor mendapati dirinya menghadapi seorang pemuda berambut platinum yang menjabat tangannya dan menyapanya. Pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai Hengi von Blanco dan bertanya kepada Astor apakah dia datang untuk menemui adik laki-lakinya. Astor menyadari dengan heran bahwa anak laki-laki kasar yang dia hadapi sebelumnya telah memanggil kakak laki-lakinya untuk meminta bantuan. Pada saat itu, ingatan Astor kembali ke masa lalunya sebagai seorang fixer ketika dia telah menyusup ke banyak akademi sihir. Dan dia pulang dengan pengamatan penting tentang karakteristik penyihir peneliti, yang dia sebut sebagai para penulis pena. Ciri pertama yang membedakan mereka adalah rambut mereka yang menipis. Mereka menariknya begitu banyak karena terlalu banyak berpikir sehingga berhenti tumbuh. Astor telah membagi fenomena ini menjadi beberapa tahap. Pada tahap pertama, mereka akan mencoba menyangkal kebotakan mereka dengan mengenakan jubah mereka dengan kerudung di atas. Pada tahap kedua, mereka akan menerima kenyataan dan mengungkapkan rambut mereka yang menipis. Pada tahap ketiga, mereka akan mencukur kepala mereka sepenuhnya. Dan pada tahap keempat dan terakhir, mereka akan mencapai titik keputusasaan dan mulai mencari sihir yang dapat mencapai hal yang mustahil. Pertumbuhan kembali rambut, sesuatu yang belum berhasil dilakukan oleh siapapun. Tapi Hengi berbeda. Dia mulai dengan menawarkan permintaan maaf resmi atas perilaku adik laki-lakinya, menjelaskan bahwa dia telah bertindak terlalu jauh dan bahwa dia tidak pernah membayangkan dia akan bertindak begitu kasar kepada tamu kepala keluarga muda. Saat Hengi berbicara, Astor memperhatikan bahwa rambutnya tebal dan bahwa dia masih muda, menjadikannya pengecualian dari aturan yang telah dia bentuk dalam benaknya. Sambil menyajikan teh kepada Astor, Astor bertanya kepadanya apakah dia bekerja di akademi sihir, dan Hengi mengungkapkan bahwa dia memegang posisi wakil kepala sekolah di salah satunya. Ini membuat Astor terkesan, yang berpikir bahwa keluarga bergengsi seperti Blancos tidak akan menunjuk seseorang ke posisi seperti itu hanya berdasarkan garis keturunan. Mengatakan Hengi pasti memiliki keterampilan yang luar biasa.
Hengi berkomentar bahwa Astor adalah individu yang unik, berbeda dari gelandangan biasa di zona hitam dan putih. Astor tertawa setuju, tetapi dia merasa tidak nyaman di dalam. Dia berpikir bahwa tugas itu akan jauh lebih mudah jika Hengi menyambutnya dengan permusuhan, tetapi sebaliknya dia tersenyum ramah. Astor merasakan kimia manusia yang negatif di antara mereka, yang berarti mereka adalah dua tipe orang yang tidak akan pernah bisa akur. Setelah itu, Hengi memberi selamat kepada Astor atas undangannya untuk mendaftar di Akademi Senian. Astor berterima kasih padanya. Sementara Hengi terus menggambarkannya sebagai kesempatan besar dan menyebutkan bahwa dia sendiri adalah lulusan kelas ke-145. Astor bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah Hengi tiba-tiba mencoba membangun persahabatan sekolah dengannya. Hengi segera meminta maaf, mengatakan dia sedikit bersemangat ketika mendengar berita tentang pendaftarannya dan mengatakan sesuatu yang tidak perlu, lalu menyarankan mereka langsung ke intinya. Astor bertanya-tanya, apa inti utama ini? Hengi mengatakan kepadanya ada satu hal yang ingin dia konfirmasi terlebih dahulu, dan kemudian bertanya kepadanya pertanyaan langsung dan mengejutkan. Apakah dia bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk seorang teman? Hengi menjelaskan bahwa seluruh nasib keluarga Blanco dipertaruhkan. Dia kemudian menawarinya sebuah buku yang bersinar, menjanjikan bahwa jika dia bersedia mempertaruhkan nyawanya, dia akan memberinya buku ini. Astor benar-benar terkejut. Dia segera mengenali buku itu. Itu adalah rahasia inti keluarga Blanco, Kitab Cahaya Penyembuhan. Sementara itu, di taman istana yang dipenuhi bunga kuning, Lady Bianca sedang merawat bunga-bunga itu, menghela napas lega. Dia merasa lega bahwa masalah pendaftaran Damien di akademi, yang telah menjadi sakit kepala besar baginya, telah diselesaikan tanpa masalah, mengangkat beban besar dari pundaknya. Pikirannya beralih ke Astor, yang dia anggap sebagai teman yang sangat baik bagi Damien. Dia mengakui bahwa bakatnya sangat bagus, dan untuk kepribadiannya, dia ingat deskripsi Alfred tentang dia sebagai seseorang yang kadang-kadang bisa kasar atau berani. Tetapi dia melihat itu sebagai hal yang normal bagi seseorang seusianya. Apa yang paling dia sukai darinya adalah sikapnya yang mantap dan kurangnya sanjungan sama sekali. Bahkan setelah mengetahui tentang latar belakang dan status Damien, dia menyimpulkan bahwa kedudukannya berbeda, dan karena alasan itu, dia pantas untuk tetap dekat dengan mereka. Tetapi karena alasan itulah, dia percaya dia tidak akan pernah menjadi bagian dari manapun, seperti burung bebas yang tidak bisa dikurung. Dia berpikir bahwa ada banyak cara untuk menjaga orang tetap dekat, dan bahwa dia harus mempertimbangkan metode-metode ini dari waktu ke waktu. Karena dia bertekad untuk tidak menyerahkan bakat yang begitu baik demi Damien. Kembali di aula sihir, Astor masih terkejut dengan tawaran Hengi untuk memberinya kitab rahasia keluarga. Dia bertanya-tanya tentang motif sebenarnya di balik tawaran ini. Dia mengamati mata Hengi dan mendapati mereka jernih dan transparan, sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa membaca apa yang ada di pikirannya. Astor berpikir bahwa perasaan baik atau buruk biasanya terlihat samar di mata seseorang, tetapi Hengi seperti seorang pembunuh profesional, tidak menunjukkan emosi sama sekali. Dia menyimpulkan dari hal ini bahwa Hengi mengenakan topeng yang begitu rumit sehingga dia mungkin tidak lagi mengenali jati dirinya yang sebenarnya. Hengi memperingatkannya bahwa dia tidak menganggap ini enteng, dan memintanya untuk tidak menjawab dengan tergesa-gesa hanya karena godaan hadiah di hadapannya. Astor menjawab bahwa dia akan memberinya jawabannya. Di dalam, Astor merasakan kegelisahan yang dia rasakan memudar setelah memahami sifat Hengi. Sekarang semuanya terasa mudah. Dia menyadari bahwa mereka berdua berasal dari air keruh yang sama, jadi tidak perlu merasa tidak nyaman. Astor memberitahu Hengi bahwa jika dia memiliki sesuatu untuk ditanyakan, dia akan mendengarkan, menjelaskan bahwa jika dia pikir dia bisa melakukannya, dia akan melakukannya, dan jika dia tidak bisa, dia tidak akan melakukannya. Hengi menjadi marah mendengar kata-katanya dan bertanya, apakah dia akan mendengarkan bahkan jika nyawanya dalam bahaya hanya dengan mendengarnya. Mengancam bahwa dia mungkin akan membunuhnya jika dia mendengarkan dan kemudian menolak. Astor menatapnya dengan menantang dan menyuruhnya untuk membunuhnya saja. Bertanya dengan sinis, apakah seorang pria bisa mati 2 kali? Namun dia dengan cepat teringat pada dirinya sendiri dengan malu bahwa dia, secara pribadi, bisa mati untuk kedua kalinya. Setelah beberapa saat hening, Hengi melepaskan energinya untuk mengintimidasi Astor. Hengi mencoba melepaskan aura kuatnya untuk memaksa Astor tunduk, tetapi Astor tetap berdiri teguh, tidak terpengaruh oleh ancaman Hengi. Hengi tersenyum, mengakui bahwa dia tidak bisa mengalahkan Astor dan menyatakan bahwa dia telah lulus ujian. Kemudian, Hengi mengatakan kepadanya bahwa dia sekarang akan berbicara dengannya dengan nyaman. Mengungkapkan kebenaran, dia membutuhkan seseorang yang bisa dia percayai, tetapi orang itu tidak boleh menjadi anggota keluarga Blanco. Hengi mulai menjelaskan situasinya, mengakui bahwa dia awalnya memiliki harapan yang rendah. Percaya bahwa semua gelandangan dari zona hitam dan putih adalah sama dan bahwa Damien, karena masih muda,
mungkin tidak memiliki penilaian yang tajam dalam hal orang. Namun, yang membangkitkan minatnya adalah wali Damien, Lady Bianca, yang dikenal karena cintanya yang luar biasa kepadanya, menyimpan seorang gelandangan seperti Astor di sisinya, yang membuatnya percaya pasti ada sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Kemudian secara kebetulan, perkelahian antara adik laki-lakinya dan Astor terjadi, memberikan dia alasan yang sempurna dan logis untuk memanggilnya untuk wawancara. Astor bertanya apakah perlu bagi wakil kepala sekolah akademi sihir untuk menggunakan saudaranya sebagai alasan untuk memanggil seseorang. Hengi mengkonfirmasi bahwa kecurigaan Astor benar, menjelaskan bahwa situasinya sulit dan mencegahnya untuk mengambil langkah pertama sendiri. Dia dengan cepat menyangkal bahwa itu adalah perebutan kekuasaan di dalam keluarga. Bersikeras bahwa keluarga Blanco sangat kompak. Kemudian dia mengungkapkan alasan sebenarnya. Dia berada di bawah pengawasan keluarga Deculan. Ketika Astor bertanya mengapa, Hengi memutuskan untuk benar-benar jujur, terutama karena Astor sebelumnya menunjukkan ketidakpedulian terhadap kematian, tetapi dia meyakinkannya bahwa dia tidak berniat membunuhnya. Hengi mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Dia saat ini sedang meneliti teknik sumber surgawi keluarga Deculan dan tampaknya mereka telah menemukan aktivitasnya. Dia menambahkan bahwa dia telah berhasil mendapatkan teknik ini, sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh garis keturunan Deculan melalui rute yang tidak terduga. Astor mempertanyakan Hengi tentang bagaimana seorang pria yang seharusnya sudah lama meninggal masih hidup. Menambahkan bahwa jika keluarga Blanco sedang menyelidiki, tujuan jelas mereka adalah untuk menemukan cara untuk melawannya. Hengi berkomentar bahwa keluarga Deculan agak irasional. Jika dia hanya meneliti penanggulangan terhadap teknik mereka, mereka akan mencoba membunuhnya, meskipun dia adalah seorang wakil kepala sekolah. Tetapi dia menjelaskan bahwa itu lebih dari itu. Awalnya, dia hanya berniat mencari kelemahan, tetapi dia melihat sesuatu yang lain. Dia menemukan dalam teknik sumber surgawi yang merupakan asal dari semua rahasia keluarga Deculan, cara untuk meningkatkan dan mengembangkan rahasia sempurna ini sendiri, dan dia tidak bisa menghentikan penelitian ini. Dia menyatakan keyakinannya bahwa Astor, sebagai seseorang yang tertarik pada sihir, akan memahami perasaannya. Astor terkejut, menyadari pada dirinya sendiri bahwa Hengi bukan hanya sedikit gila, tetapi benar-benar dan sepenuhnya gila. Beraninya dia melakukan penelitian semacam itu di dalam wilayah keluarganya. Tiba-tiba, Astor menghubungkan wahyu ini dengan peristiwa dari kehidupan masa lalunya. Waktunya sangat cocok. Alasan sebenarnya keluarga Deculan secara diam-diam menghancurkan keluarga Blanco adalah penelitian Hengi tentang teknik sumber surgawi baru. Itulah mengapa Baran mempertaruhkan kelangsungan hidup keluarga Deculan untuk melenyapkan keluarga Blanco, karena dia melihat sejak awal potensi besar dalam teknik yang ditingkatkan ini, dan ini adalah rahasia kekuatan luar biasanya dalam pertempuran terakhir mereka. Hengi memperhatikan keheningan Astor dan bertanya apakah dia menyesal mendengarkan, mengakui bahwa skala masalahnya mungkin agak berlebihan. Astor mengabaikan itu dan kembali ke pertanyaan semula. Mengapa Hengi secara khusus mencarinya? Hengi menjelaskan bahwa dia belum memberitahu keluarganya tentang penelitiannya. Dia merasa bahwa keluarga Deculan telah menanam mata-mata di suatu tempat di antara mereka, tetapi dia tidak bisa mengidentifikasi siapa itu. Astor menyimpulkan bahwa jika jalur yang dilalui Hengi untuk mendapatkan teknik itu dilacak, kemungkinan besar keluarga Deculan sengaja membocorkan solusi tambalan atau versi penanggulangan yang tidak lengkap. Hengi membenarkan ini sambil tertawa, menambahkan bahwa saat dia menyadari mereka melacaknya, dia sendiri melepaskan sebagian dari formula yang tidak lengkap itu untuk menipu mereka, karena dia juga tidak ingin mati. Astor bertanya-tanya mengapa dia tidak bergabung saja dengan pihak keluarga Deculan, karena mereka kemungkinan besar akan menyambutnya. Hengi menjawab dengan samar bahwa dia memiliki alasan pribadi untuk tidak melakukannya. Hengi menjelaskan kepada Astor bahwa karena dia tidak terikat pada keluarganya, dia membutuhkannya untuk melakukan sesuatu di belakang mereka. Dia mengungkapkan bahwa penelitian ini sebenarnya merupakan upaya kolaboratif, tetapi bagiannya sendiri telah mencapai jalan buntu. Dia memintanya untuk membawa tesisnya ke Profesor Baron di Akademi Senian, dan berjanji bahwa dia akan memastikan dia diberi kompensasi yang baik. Sebagai imbalan, dia akan memberinya mantra cahaya penyembuhan. Astor melihat tawaran ini sebagai kesempatan yang tak ternilai dan memutuskan untuk menerimanya, tetapi dia ingin meningkatkan taruhannya, jadi dia mengusulkan untuk mengambil mantra cahaya penyembuhan sekarang sebagai jaminan, dan ketika teknik sumber surgawi baru selesai nanti, dia akan mengambil itu juga. Dia membenarkan ini dengan mengatakan itu akan membuat mereka menjadi mitra sejati dalam perahu yang sama, semua atau tidak sama sekali, kesepakatan. Hengi menggambarkannya sebagai orang yang benar-benar berani, tetapi mencatat bahwa logikanya sederhana. Dia tidak akan menerima pekerjaan itu jika persyaratannya tidak sesuai dengannya. Setelah berpikir sejenak, Hengi menyetujui permintaan Astor. Dia mengatakan nama teknik itu tidak penting, dan karena Astor belum mempelajari teknik aslinya,
Versi baru itu tidak akan berguna baginya saat ini, tetapi dia berjanji untuk memberikannya kepadanya setelah selesai. Namun, Hengi juga menetapkan syaratnya sendiri. Dia memberitahu Astor bahwa sampai tesis ini selesai sepenuhnya, dia mungkin membutuhkan bantuannya lagi dan menyatakan harapannya agar Astor akan mendukungnya saat itu. Karena mereka berada di perahu yang sama, itu bukan permintaan yang besar. Astor segera setuju, menegaskan bahwa dia akan membantu selama itu menyangkut tesis. Saat dia mengambil kertas-kertas itu, dia bercanda menambahkan bahwa dia tidak bisa membaca. Setelah Hengi membeku sesaat, Astor mengakui bahwa dia bercanda, mendorong Hengi untuk bergumam dengan kesal bahwa Astor kasar dan membosankan. Setelah itu, Astor bertanya tentang Profesor Baron dan apakah dia bisa dipercaya. Hengi tertawa dan mengatakan kepadanya bahwa dia dan Baron selalu bersaing untuk tempat pertama dan kedua sejak masa akademi mereka, bahkan ketika mereka menjadi asisten profesor. Dia menambahkan dengan desahan bahwa persaingan ini berakhir segera setelah dia kembali ke keluarga Blanco. Tapi dia selalu selangkah lebih maju darinya. Astor berpikir dalam hati betapa menyedihkan dunia ini. Tapi ada orang gila lain seperti Hengi di akademi. Kemudian di kamar Astor, Damien bertanya-tanya mengapa Astor memasukkan semua barang ini ke dalam kantong sub ruangnya, mengingatkannya bahwa dia diperintahkan untuk tidak tertangkap. Astor melihat sebuah surat yang disegel dengan lilin merah di atas tumpukan buku. Dia membukanya dan menemukan sebuah alamat kepadanya, untuk Astorku tersayang. Astor mencibir kata tersayang. Surat itu dari Hengi, memberitahunya bahwa ini adalah teks-teks sihir yang harus dia pelajari untuk masa depannya, dan bahwa dia telah menulis urutan pembelajaran di bagian bawah untuk dia ikuti, dengan tekun dan memperoleh kecerdasan yang sesuai dengan statusnya. Dan dia menandatanganinya dari temanmu, Hengi von Blanco. Astor melihat tumpukan buku dan surat yang terperinci itu, mengakui bahwa itu adalah hadiah yang benar-benar luar biasa. Dia menyadari bahwa Hengi adalah seorang jenius sejati, karena kemampuannya mengatur jalur pembelajaran bertingkat dari sihir dasar hingga lanjutan. Tetapi pada saat yang sama dia juga seorang gila. Dia tersenyum, berkomentar, lumayan, kemudian duduk, dan mulai menulis sesuatu. Dia telah memulai daftar sponsor buku untuk menaranya di masa depan, dan nama pertama di dalamnya adalah Hengi von Blanco. Dia menghitung buku-buku yang dia terima yang berjumlah sekitar 132, tidak termasuk penyembuhan, mantra dan tesis teknik baru. Dia berpikir bahwa membuat mantra cahaya penyembuhan tersedia untuk umum di menaranya adalah masalah lain, yang akan dia diskusikan dengan Damien nanti. Astor teringat gambaran Damien dengan gembira memeluk seekor kucing, dan memanggilnya temanku, dan Astor tersenyum pada dirinya sendiri, menganggapnya hak istimewa persahabatan. Pikirannya kemudian kembali ke 132 buku yang diberikan Hengi kepadanya. Dia menyadari bahwa itu bukan hanya buku-buku yang berserakan, tetapi kategori pengetahuan yang lengkap. Dengan koleksi ini, siapapun yang ingin belajar sihir dapat membangun fondasi yang kuat untuk diri mereka sendiri. Perspektifnya telah berubah. Sebelumnya, dia hanya berpikir tentang menimbun buku di menaranya. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa buku-buku ini akan menjadi identitas sejati menara itu, tempat yang menganugerahkan pengetahuan kepada semua orang yang mencarinya. Di tempat lain, Hengi sedang memikirkan pertemuannya dengan Astor, menganggapnya sebagai keuntungan yang tak terduga. Rencana awalnya adalah menyerahkan tesis jika Astor berguna, dan menyingkirkannya jika dia tidak berguna. Tapi sekarang dia menemukan Astor sebagai orang yang menarik. Hengi ingat tanggapan berani Astor terhadap ancaman kematiannya, dan bagaimana itu bukan hanya keberanian kosong. Matanya benar-benar menunjukkan bahwa dia tidak peduli pada kematian. Ini membuatnya berbeda dari babi-babi lainnya, seperti yang dia sebut dalam benaknya, dan dia benar-benar merasa itu lucu. Hengi merasa bahwa Astor menyembunyikan banyak hal, yang membuat segalanya lebih menarik baginya. Dia akhirnya menemukan seseorang yang berdiri di tempat yang sama dan melihat ke arah yang sama. Dan terlebih lagi, yang menginginkan hasilnya, perasaan baru yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia bertanya-tanya sejenak apakah Astor benar-benar tidak bisa membaca. Tapi dia dengan cepat menepis gagasan itu sebagai hal yang mustahil ketika tiba waktunya untuk berangkat ke akademi. Pembantu itu memberitahu Astor bahwa dia harus mengisi beberapa formulir sederhana pada saat kedatangan, menambahkan bahwa baik Tuan Muda Damien maupun Astor dibebaskan dari ujian masuk. Dia memberitahu mereka bahwa mereka sekarang akan menjadi siswa resmi akademi. Wanita itu berkomentar bahwa seragam baru itu cocok untuk Astor. Dia berterima kasih padanya, dan kemudian mereka berangkat. Astor berpikir bahwa keluarga-keluarga bergengsi selalu menerima penerimaan khusus, dan bahwa kesepakatan ini juga tidak buruk baginya. Di kereta, Damien dan Lady Bianca sedang menunggu mereka. Damien memanggil Astor dengan bersemangat dan mendesaknya untuk bergegas. Sebelum dia pergi, Lady Bianca berbicara kepada Astor, memintanya untuk menjaga dirinya sendiri dan mengungkapkan harapannya agar dia akan mencapai apa yang dia inginkan karena ini adalah kesempatan besar.
Astor berterima kasih padanya dan tersenyum. Saat kereta melaju, Astor mengulangi kata-kata Lady Bianca dalam benaknya, "Apa yang aku inginkan?" Dia memutuskan pada dirinya sendiri bahwa dia tentu saja akan mendapatkannya. Dia memikirkan Senian, akademi terbesar di benua timur, tempat yang tak terhitung jumlahnya, sponsor menantinya, dan dia bermaksud untuk mendapatkan mereka semua. Dengan senyum percaya diri, dia menantikan tujuan barunya, berpikir, "Tunggu saja, kalian, kolega, ini aku datang." Selama perjalanannya di kereta, Astor membenamkan dirinya dalam membaca buku-buku yang diberikan Hengi kepadanya, dan dia benar-benar menyadari bahwa Hengi adalah seorang peneliti sihir yang luar biasa. Dia berpikir bahwa prinsip-prinsip dasar sihir itu sederhana, tetapi interpretasinya dapat bervariasi tanpa henti. Dia mengambil air sebagai contoh. Bagi sebagian orang, itu adalah air kehidupan, dan bagi yang lain, itu adalah banjir yang dahsyat. Itu hanya masalah perspektif. Dia menyadari bahwa setiap keluarga besar telah mengembangkan jalur uniknya dalam sihir berdasarkan sudut pandang yang sama tentang prinsip yang sama. Setelah menyelesaikan semua teks sihir di kantongnya, Astor sampai pada kesadaran yang penting. Dia menemukan bahwa kurikulum yang disiapkan oleh Henggi terkait langsung dengan prinsip-prinsip surgawi keluarga Deculan. Pikirannya terputus oleh suara antusias Damien yang memanggilnya temanku dan menyuruhnya untuk melihat. Mengumumkan bahwa mereka akhirnya tiba, Astor melihat keluar jendela dan mendapati bangunan megah Akademi Senian di hadapannya. Wanita yang menyertai mereka memberitahu bahwa perjalanan kereta kuda berakhir di sini. Dia menjelaskan bahwa, mengikuti ajaran kepala sekolah pertama yang bijaksana, semua siswa pada hari pendaftaran mereka harus memasuki akademi dengan berjalan kaki, terlepas dari status mereka. Dia mendoakan keberuntungan mereka di upacara dan berharap mereka akan memperoleh kebijaksanaan yang besar. Kemudian dia berpisah dari mereka. Segera setelah mereka mulai berjalan, Damien meraih lengan Astor, mendesaknya untuk bergegas. Dia mengatakan kepadanya dengan khawatir bahwa Lancy, wanita yang menyertai mereka, mengatakan bahwa jika mereka terlambat untuk upacara penerimaan, mereka mungkin tidak menemukan tempat duduk lagi. Astor merasa ini aneh dan menganggapnya omong kosong, karena upacara penerimaan bukanlah teater desa yang berdasarkan siapa cepat dia dapat. Tetapi dia kemudian menyadari bahwa Lancy mungkin mengatakan itu sebagai umpan agar Damien tidak bermalas-malasan. Jadi dia memutuskan untuk membiarkannya kali ini. Ketika mereka memasuki aula besar, mereka mendapati aula itu penuh sesak dengan siswa. Damien mengungkapkan kekagumannya atas banyaknya orang, dan mengatakan bahwa Lancy benar, dan jika mereka terlambat, mereka tidak akan menemukan tempat duduk. Astor menyangkal ini dalam benaknya, sambil mengeluarkan selembar kertas kecil untuk melihat nomor tempat duduk yang ditugaskan kepada mereka. Kelas M3 kursi 11 dan 12. Tetapi Damien menunjuk ke beberapa kursi kosong dan bertanya apakah mereka bisa duduk di sana. Takut mereka tidak akan mendapatkan tempat duduk sama sekali. Tetapi Astor menyuruhnya untuk menunggu sebentar. Kemudian Astor bertanya-tanya dengan heran. Apakah ini orang yang sama yang bahkan tidak ingin datang ke akademi? Dan mengapa dia begitu bersemangat sekarang? Saat Damien hendak duduk, dia tidak sengaja menabrak siswa lain. Dengan rambut abu-abu panjang yang tampak sangat kesal, pria besar itu bertanya kepada Damien dengan marah, "Ada apa?" Astor bergegas membantu Damien berdiri dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Damien dengan riang menjawab dari lantai bahwa dia baik-baik saja dan tidak terluka. Dia kemudian meminta maaf kepada siswa yang telah ditabraknya, mengatakan bahwa dia tidak melihat kemana dia pergi dengan benar. Saat Astor dan Damien hendak pergi, siswa berambut abu-abu itu menghentikan mereka dengan suara tajam. Dia berbalik dengan marah dan bertanya kepada Damien apa yang menempel di pakaiannya. "Air liur," Astor menjawab dengan tenang. Dari aura pria itu, Astor menyimpulkan bahwa dia pasti berasal dari keluarga bangsawan, dan dia menduga bahwa dalam situasi seperti itu, Damien akan berinisiatif untuk meminta maaf dan mencoba membersihkan pakaian pria itu sendiri. Memang, Damien mulai menyeka pakaian pria itu, meminta maaf dan dengan antusias berteriak bahwa dia akan membersihkannya dan membuatnya bersinar lebih terang dari sebelumnya, yang hanya membuat pria itu semakin marah. Astor menyadari bahwa perkelahian sekarang tak terhindarkan. Pria itu kehilangan kesabaran dan melayangkan pukulan ke Damien sambil berteriak kepadanya untuk kenyah dari pandangannya, "Dasar bodoh." Tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun lagi, Astor turun tangan dan meraih tinjunya dengan erat. Astor memberitahu teman sekelasnya bahwa dia pikir dia melakukan kesalahan dan menyarankan dia untuk berhenti di situ. Siswa bangsawan itu dengan marah bertanya kepadanya siapa dia. Astor membela Damien dan mengumumkan dengan jelas bahwa dia adalah temannya. Siswa itu berkomentar sinis bahwa dia melihat seorang teman setia dalam dirinya, mencatat bahwa hanya sedikit yang mau menerima pukulan untuk seorang teman, tetapi dia memperingatkannya bahwa dia akan menyesali pilihannya hari ini. Astor menghela napas, berpikir bahwa rencananya untuk berteman dengan teman-teman sekelasnya
di hari pertama telah gagal. Dia membunyikan buku-buku jarinya dan memutuskan untuk melupakan persahabatan untuk saat ini. Tampaknya lawannya lebih suka menyelesaikan masalah dengan tinju daripada kata-kata. Keributan itu menarik perhatian siswa lain yang berkumpul di sekitar, bertanya-tanya apa yang terjadi. Seseorang mengenali pemuda yang lebih besar itu dan mengatakan dia tampak seperti berasal dari garis keturunan keluarga Dolan Fei, tetapi mereka tidak mengenali yang lain. Para penonton mulai bertanya-tanya siapa yang akan menang, dengan sebagian besar mendukung Dolan Fei, karena mereka telah mendengar bahwa seorang siswa baru dari keluarga mereka tahun ini seharusnya luar biasa. Pada saat itu, seorang siswa yang tampaknya memiliki otoritas menerobos kerumunan, memarahi mereka karena berdiri, dan menonton saat perkelahian akan dimulai. Seseorang dengan ragu bertanya apakah mereka harus menghentikan mereka, tetapi siswa yang berwenang itu dengan tegas menolak. Sebaliknya, dia memerintahkan yang lain untuk memberi jalan bagi mereka, dan meminta anak laki-laki berambut abu-abu itu, sebagai seorang penyihir, untuk memasang penghalang di sekitar area tersebut. Situasi berubah menjadi tontonan dan siswa mulai memasang taruhan pada pemenang, dengan banyak yang bersorak untuk Hector, nama siswa dari keluarga Dolan Fei. Astor menyaksikan pemandangan itu dengan sedikit senyum. Hector maju dan memperkenalkan dirinya sebagai putra kedua dari keluarga Dolan Fei yang bangga dan meminta nama Astor. Astor menjawab bahwa tidak seperti dia tidak berasal dari garis keturunan yang hebat dan bahwa dia seharusnya menganggapnya sebagai orang yang lewat. Hector tersenyum sinis, mengatakan bahwa bukan berasal dari keluarga bangsawan tidak masalah, tetapi arena kecil ini pasti menjadi kendala bagi seorang penyihir. Kemudian karena kemurahan hati seperti yang dia klaim, dia mengizinkan Astor untuk melakukan langkah pertama. Astor menganggap seluruh situasi itu benar-benar konyol. Astor mengejek Hector, mengatakan bahwa untuk seseorang yang benci berbicara, dia pasti memiliki lidah yang panjang, dan kemudian bertanya apakah dia takut. Komentar ini membuat Hector marah dan mendorongnya untuk menyerang, memulai pertempuran sengit di mana Hector melayangkan pukulan kuat ke arahnya. Astor ingin menambahkan pengamatan lain, menunjukkan bahwa ada dua orang kuat, bukan hanya Hector. Hector yakin dengan kemampuannya untuk menahan pukulan siswa sihir manapun, tetapi dia terkejut dengan berat pukulan Astor ketika mengenai dirinya. Bertanya-tanya bagaimana tinjunya bisa begitu kuat dan menyebut Astor bajingan. Sementara Hector mencoba memproses Astor yang tak terduga, kekuatan. Dia terkejut dengan mantra penyembuhan yang diberikan padanya. Ternyata Damienlah yang memberikan mantra penyembuhan, tetapi dia tidak mengerti mengapa Damien menyembuhkan lawan temannya. Astor bergumam bahwa keluarga bangsawan benar-benar berada di level lain. Dia memanfaatkan gangguan Hector dan melayangkan pukulan lain. Memarahinya karena membiarkan fokusnya mengembara. Hector mendapati dirinya dalam situasi surreal. Satu orang memukulnya dengan keras, dan yang lain menyembuhkannya pada saat yang sama. Sementara Damien tertawa histeris saat dia mengucapkan mantranya. Hector merasakan jantungnya berdebar kencang, menyebut orang-orang gila itu di benaknya, dan berharap dia kehilangan kesadaran untuk mengakhiri mimpi buruk ini. Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah aku takut? Kerumunan mulai berteriak pada Hector, menanyakan apa yang dia lakukan, dan menyuruhnya untuk tidak mundur. Mereka bersorak untuknya, mengingatkannya bahwa dia adalah kebanggaan keluarga Dolan Fei, bintang benua timur, dan harapan semua seniman bela diri. Mereka menuntut dia mengakhirinya dengan cepat dan tidak memperpanjang pertarungan. Dihadapkan dengan hinaan ini, Hector meledak dengan amarah, berteriak bagaimana seorang penyihir berani memandang rendah dirinya dengan penghinaan seperti itu, dan melayangkan pukulan ke Astor, tetapi yang lain menghindarinya. Dia mengumpulkan semua energinya dan melepaskan serangan terkuatnya, meluncurkan serangan yang menyebabkan ledakan memekakan telinga. Kerumunan akhirnya bersorak, menyatakan bahwa ini adalah Hector yang mereka kenal. Hector merasakan pukulannya mengenai target secara langsung, tetapi dia bertanya-tanya dengan bingung, mengapa pukulan itu terasa begitu ringan. Dan dalam momen yang mengejutkan, dia melihat Astor terbang di udara. Astor mendarat dengan terampil di tanah, lalu perlahan bangkit, membersihkan debu dari pakaiannya. Hector mengeluarkan teriakan frustrasi yang marah. Astor memperhatikannya dengan tenang saat dia menerjangnya lagi, memikirkan situasinya. Dia telah memperhatikan bahwa Damien terus menyembuhkan Hector, dan dia menyadari bahwa untuk mengakhiri pertarungan ini, dia membutuhkan satu pukulan KO untuk membuatnya tidak sadarkan diri. Astor memutuskan untuk menggunakan teknik khusus yang telah dia kembangkan dengan rekan-rekannya di kehidupan masa lalunya. Teknik ini bergantung pada penarikan energi dari tumbukan partikel mana. Ini bukanlah seni bela diri atau sihir dalam arti tradisional, tetapi teknik murni yang lahir dari sifat mana itu sendiri. Dia menyebut gaya ini gaya tumbukan. Astor melepaskan serangannya, yang menciptakan kilatan cahaya biru yang kuat. Para penonton terkejut dengan intensitas pemandangan itu, bertanya-tanya dengan takjub apa yang mereka lihat.
Debu tebal dari serangan itu mengaburkan hasil pertempuran. Para penonton berdiri dengan antisipasi yang besar terhadap hasil akhir. Astor mengangkat tangannya, menyatakan kemenangannya, lalu berteriak, "Bersulang!" Astor meminta para penonton untuk mengeraskan suara mereka. Dan tanggapan mereka datang dalam sorakan berturut-turut, reaksi gembira, dan raungan yang memenuhi tempat itu, mengungkapkan keheranan mereka pada pertarungan yang keras dan mendebarkan ini. Mereka yang bertaruh pada Astor merayakan kemenangan tak terduga mereka. Damien berlari ke arah Astor, berteriak dengan gembira, "Kita berhasil," yang dijawab Astor dengan tenang, "Ya." Astor melihat kerumunan yang gembira dan berpikir bahwa mereka seharusnya berhenti bertingkah begitu naif. Sementara itu, seorang bangsawan dan rekannya menyaksikan pemandangan itu dengan jijik, menggambarkan seorang siswa sihir yang bertarung dengan cara yang sangat vulgar. Tiba-tiba, seorang pria marah yang tampaknya adalah seorang pejabat akademi menerobos para siswa, berteriak dan menuntut agar mereka menjauh. Dia bertanya dengan sangat marah siapa yang berani memulai perkelahian pada hari pertama upacara penerimaan dan mengancam akan menyeret semua orang pergi jika mereka tidak segera pindah. Astor berpikir bahwa dia telah menyebabkan keributan besar, tetapi dia tidak khawatir. Lagi pula, dia adalah seorang fixer dengan banyak cara untuk melarikan diri dan semua orang telah menikmati diri mereka sendiri. Tetapi sebelum dia dapat melakukan apapun, Damien maju menarik Astor bersamanya dan berteriak dengan keras bahwa yang lain bukanlah pelakunya, tetapi mereka. Dia menunjuk dirinya sendiri dan Astor untuk mendapatkan perhatian pejabat itu. Pejabat yang marah itu menoleh ke arah mereka, sementara Hexter terbaring tak sadarkan diri di tanah di latar belakang, dan Damien menegaskan lagi, "Ya, Tuan, itu kami." Setelah tontonan agung dan kekacauan yang mereka sebabkan, Astor dan Damien segera dipanggil oleh seorang pejabat akademi yang berwajah muram. Di dalam kantornya yang keras, pejabat itu bertanya kepada mereka dengan nada serius, apakah mereka akan mengakui tindakan mereka dengan jujur dan tanpa upaya penghindaran apapun, karena pengakuan jujur mereka dan penolakan mereka untuk menyangkal insiden tersebut, ditambah dengan fakta bahwa siswa lain tidak menderita cedera serius yang akan menjamin hukuman keras, pejabat itu dengan enggan memutuskan untuk mengabaikan masalah ini kali ini. Namun, sebelum membiarkan mereka pergi, dia memberi mereka tatapan tajam dan menyelidik. Diikuti dengan peringatan yang jelas bahwa dia akan mengawasi mereka dengan ketat selama mereka berada di akademi. Setelah meninggalkan kantor yang tegang, Astor merasakan kelegaan yang besar, menghela napas lega karena upacara penerimaan resmi belum dimulai. Yang berarti mereka belum melewatkan sesuatu yang penting. Saat mereka memasuki aula besar yang dipenuhi dengan siswa baru, kehadiran mereka menarik perhatian para peserta yang mulai berbisik di antara mereka sendiri dengan tatapan ingin tahu. Beberapa bertanya-tanya bagaimana seorang anak laki-laki dengan tubuh lemas seperti Astor bisa mengalahkan seorang seniman bela diri berpengalaman, dan bagaimana penyihir bahkan bertarung dengan cara yang begitu langsung. Damien sangat senang dengan ketenaran mendadak yang mereka peroleh dan melambai dengan antusias kepada semua orang, menganggap mereka selebriti pada hari pertama mereka. Tetapi Astor, yang lebih menyukai ketenangan, dengan tenang memintanya untuk berhenti melambai dan menarik perhatian. Astor melihat tempat duduk mereka yang kosong dan menunjuknya dalam diam. Damien sangat gembira ketika dia menyadari teman-teman mereka telah menyelamatkan tempat duduk mereka, percaya bahwa teman adalah harta sejati dalam hidup ini, yang Astor dengan enggan setujui dengan senyum tipis. Upacara penerimaan dimulai dengan pidato panjang dan rinci dari kepala sekolah akademi. Pidato itu begitu panjang dan membosankan sehingga Astor berkomentar pada dirinya sendiri tentang kepala sekolah yang luar biasa. Stamina untuk berbicara begitu lama tanpa berhenti atau merasa bosan. Damien tidak dapat menahan gempuran kata-kata dan secara bertahap mulai tertidur, mengeluarkan air liur di bahu Astor. Merasa kesal, Astor dengan lembut menyesuaikan pakaian Damien, membangunkannya, dan kemudian menyeka air liur dari mulutnya agar tidak ada yang memperhatikan. Tiba-tiba dan tak terduga, seorang asisten menyela pidato kepala sekolah untuk memberitahunya tentang masalah mendesak dan penting yang membutuhkan kehadirannya segera di tempat lain. Kepala sekolah bertanya-tanya pada dirinya sendiri apa yang mungkin lebih penting daripada upacara penerimaan tahunan, tetapi setelah mendengarkan bisikan asisten di telinganya, dia meminta maaf kepada para siswa dan mengumumkan bahwa masalah mendesak dan serius membutuhkan perhatiannya segera. Kepala sekolah dengan tergesa-gesa mengakhiri pidatonya dan meninggalkan panggung dengan langkah cepat dan khawatir. Setelah kepergian kepala sekolah yang tiba-tiba, seorang wanita dengan rambut oranye menyala melangkah ke panggung, menarik perhatian semua peserta dengan kehadirannya yang kuat dan agung. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke wanita itu. Wajah mereka menunjukkan tanda-tanda kekaguman dan penghormatan pada sosoknya yang mengesankan, yang menakutkan dan membungkam mereka di tempat mereka. Dia memperkenalkan dirinya dengan suara tegas dan jelas sebagai Jira.
dan menjelaskan bahwa dia akan mengelola sisa upacara penerimaan dibatalkan karena keadaan darurat tak terduga yang mencegah kepala sekolah menyelesaikan pidatonya. Dia mengumumkan dimulainya sumpah siswa baru dan mengundang perwakilan Departemen Sihir Dahlia Muda untuk maju ke panggung. Penyebutan nama Dain memicu gelombang bisikan di antara para siswa yang terkejut bahwa anggota keluarga yang begitu kuat dan berpengaruh mengikuti ujian masuk seperti siswa biasa. Seorang siswa bertanya dengan rasa ingin tahu apakah kemampuannya lemah, tetapi siswa lain yang lebih tahu menjawab bahwa dia adalah putri ketiga dari kepala keluarga dan tidak mungkin keluarga Dinean yang bergengsi mengizinkannya mengikuti ujian jika dia memang lemah. Astor langsung mengenali Dahlia. Dia mulai memikirkan status bergengsi keluarganya. Jika keluarga Deculan adalah yang pertama tak terbantahkan dalam seni sihir di benua timur, maka keluarga Dinean adalah yang kedua terdekat dalam kekuatan dan pengaruh. Dahlia dianggap sebagai harapan dan masa depan keluarganya. Astor ingat bahwa dia sangat kuat dan telah banyak membantunya di masa lalu setelah dia pensiun dari pekerjaannya sebagai seorang fixer. Tetapi dia merenungkan bahwa hubungan mereka tidak pernah seperti hubungan antara penyelamat dan korban, tetapi lebih seperti mitra dalam kejahatan, berbagi rahasia dan tujuan. Astor tersenyum mengungkapkan kegembiraannya yang tulus melihatnya di sini sebagai siswa baru yang ambisius. Setelah itu, Jira mengundang perwakilan Departemen Seni Bela Diri, seorang pemuda bernama Pola, untuk maju. Astor memperhatikan bahwa tidak ada nama keluarga yang disebutkan untuknya. Yang jelas berarti dia bukan dari keluarga bangsawan atau terkemuka. Dia berpikir bahwa ini, selain kekalahannya sebelumnya atas Hexter, pasti menyebabkan kebencian dan kemarahan di antara keluarga bangsawan yang arogan. Setelah sumpah siswa baru selesai, secara resmi dinyatakan selesai. Kemudian Jira mengumumkan bahwa dia sekarang akan memperkenalkan para profesor untuk kelas ke-172 dan meminta mereka untuk naik ke panggung satu persatu. Sementara itu Astor merasa bahwa Dahlia menatap langsung ke arahnya dengan tatapan misterius dan bertanya-tanya apakah dia membayangkannya karena kenangan mereka bersama. Tetapi dia dengan cepat mengabaikan pikiran itu sebagai tidak penting untuk saat ini. Saat para profesor naik ke panggung, Dahlia tiba-tiba tersandung dan jatuh dengan cara yang canggung yang menimbulkan beberapa tawa tertahan. Para profesor maju dan memperkenalkan diri satu persatu, masing-masing memiliki prestis dan status khusus. Astor mengenali salah satu profesor. Itu adalah Profesor Baron, yang pernah diceritakan Hengi kepadanya sebelumnya, dan dia bertanya-tanya mengapa dia muncul begitu terlambat dalam upacara. Baron maju dan memperkenalkan dirinya dengan suara berat sebagai guru untuk mata kuliah prinsip-prinsip dasar sihir. Astor terkejut, dia mengharapkan seseorang yang terlihat dan bertindak seperti Hengi, tetapi Baron tampak sangat berbeda dari apa yang dia bayangkan. Namun, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa topeng sosial Hengi sangat dibuat dengan baik. Jadi dia tidak boleh cepat menghakimi sesuatu dari penampilan luarnya. Jira mengumumkan akhir dari perkenalan profesor, dan dengan demikian akhir dari seluruh upacara penerimaan, dan dia meminta para siswa untuk mengikuti supervisor yang ditunjuk ke asrama siswa mereka. Astor membangunkan Damien yang telah tertidur lelap lagi, dan yang terakhir bertanya dengan heran apakah upacara sudah selesai begitu cepat. Astor bercanda mengatakan kepadanya bahwa dia ketahuan tidur dan dikeluarkan dari akademi, dan bahwa dia sekarang harus mengepak barang-barangnya dan pulang. Damien panik dan mulai berteriak dan menangis, benar-benar mempercayai lelucon itu. Astor berjalan menuju asramanya, berpikir dalam hati bagaimana Damien bisa berteriak begitu dramatis hanya karena lelucon kecil. Dia mencapai kamarnya, memperhatikan bahwa itu berada di lantai atas dengan pemandangan yang bagus. Dia memasuki kamar dan terkesan dengan kualitas dan organisasinya. Itu lebih baik dari yang dia harapkan. Dia menemukan beberapa kebutuhan sehari-hari dasar di mejanya, dan menyimpulkan bahwa akademi menyediakan barang-barang yang sama untuk semua siswa tanpa perbedaan, sehingga tidak ada yang bisa mengungkapkan status sosial lain melalui kepemilikan sepele mereka. Dia berharap bahwa setiap orang akan dapat membawa properti pribadi mereka sendiri nanti di semester ini. Kemudian dia melihat teman sekamarnya, yang langsung dia tahu adalah Pola, perwakilan dari Departemen Seni Bela Diri. Astor memperhatikan bahwa Pola sama sekali tidak terlihat senang melihatnya. Bahkan, wajahnya muram. Pola mengatakan kepadanya dengan dingin bahwa dia tidak peduli apa yang Astor lakukan di kamar itu. Tapi dia menetapkan satu aturan ketat, tidak satupun dari mereka boleh ikut campur dalam urusan yang lain. Dan itu termasuk berbicara, mulai saat itu. Pola bertanya dengan nada jelas dan mengancam apakah dia mengerti aturannya. Astor menatapnya dengan tenang, berpikir dalam hati, lihat orang sombong ini. Pola kesal dengan keheningannya dan dengan marah bertanya mengapa dia tidak menanggapi. Pada saat itu, Astor berpikir bahwa Pola adalah siswa terbaik di Departemen Seni Bela Diri, dan bertanya-tanya tentang kekuatan sejatinya dan apa yang membuatnya begitu tegang. Tiba-tiba dan tanpa peringatan apapun, Astor menerjang Pola dengan gerakan cepat dan mengejutkan. Pola menghunus pedangnya dengan marah,
berteriak pada Astor dan menuntut untuk mengetahui apa yang dia pikir sedang dia lakukan dengan serangan tiba-tiba ini. Astor diam-diam mengamati gerakannya dan terkesan, dia mencatat cara ahli dia memegang dan menghunus pedangnya tanpa mengenai apapun di sekitarnya di ruangan yang sempit. Mengakui pada dirinya sendiri bahwa tingkat tempurnya sama sekali tidak buruk. Konfrontasi tegang mereka terganggu oleh suara Damien yang muncul di pintu dan memerintahkan Astor untuk segera keluar dari kamar karena dia datang berkunjung. Astor meraih Pola yang hendak pergi sambil bergumam dengan marah, dan yang terakhir mengatakan kepadanya bahwa dia akan pergi dan tidak akan tinggal di kamar ini. Astor dengan tenang menjawab bahwa dia sama sekali tidak keberatan, tetapi sebagai balasannya, dia memintanya untuk tidak mengeluh nanti. Bahkan jika dia memutuskan untuk bernyanyi dengan keras sampai tengah malam dan bertanya apakah mereka memiliki kesepakatan tentang kondisi ini, di luar, Damien menunggu dengan tidak sabar untuk Astor memanggil dengan antusias temanku. Ketika mereka bertemu, Damien dengan rasa ingin tahu bertanya tentang identitas teman sekamar Astor yang tampak marah, yang Astor jawab dengan sederhana bahwa dia tidak tahu. Damien terkejut bagaimana temannya tidak tahu nama teman sekamarnya, jadi Astor menjelaskan bahwa dia tidak akan mengenalinya, karena dia tidak sadarkan diri selama sebagian besar upacara. Damien dengan bersemangat menyarankan agar mereka menjelajahi area akademi bersama. Lancy telah memberitahunya bahwa ada banyak tempat wisata dan pemandangan indah, dan dia telah membuatnya berjanji untuk mengajak Astor dalam tur eksplorasi pada hari pertama. Astor berpikir bahwa Akademi Xenon memang sangat besar dan menyimpulkan bahwa Lancy ingin Damien dan dirinya sendiri mempelajari tata letak tempat itu dengan baik sehingga mereka tidak akan tersesat di masa depan. Ketika mereka bertemu, Damien dengan rasa ingin tahu bertanya tentang identitas teman sekamar Astor yang tampak marah, yang mana Astor hanya menjawab bahwa dia tidak tahu. Damien terkejut bagaimana temannya tidak tahu nama teman sekamarnya, jadi Astor menjelaskan bahwa dia tetap tidak akan mengenalinya, karena dia tidak sadarkan diri hampir sepanjang upacara. Damien dengan bersemangat menyarankan agar mereka menjelajahi area akademi bersama. Lancy telah memberitahunya bahwa ada banyak tempat wisata dan pemandangan indah, dan dia telah membuatnya berjanji untuk mengajak Astor tur eksplorasi di hari pertama. Astor berpikir bahwa Akademi Xenon memang sangat besar dan menyimpulkan bahwa Lancy ingin Damien dan dirinya mempelajari tata letak tempat itu dengan baik agar mereka tidak tersesat di masa depan. Astor menyetujui ide itu, menganggapnya mungkin tidak buruk dan bisa berguna. Tetapi dia tiba-tiba merasakan sedikit kesemutan, sensasi aneh yang mulai ditangkap oleh inderanya yang terlatih, yang dia kenal baik dari kehidupan masa lalunya. Itu adalah kehadiran Fixer, para pembunuh siluman yang juga dikenal sebagai iblis pelari. Astor memutuskan untuk menggunakan tur ini untuk melihat berapa banyak dari mereka yang ada di sekitar, dan mendesak Damien untuk bergegas dan berjalan-jalan di tempat itu dengan antusiasme palsu. Damien terpesona oleh pemandangan menakjubkan di sekitarnya, berteriak dengan kekaguman kekanak-kanakan, terutama ketika dia melihat danau besar yang indah, berkomentar bahwa tidak ada yang seperti itu di tanah airnya yang berupa gurun. Astor merasa lelah seolah-olah dia sedang mengasuh anak kecil, dan menyadari bahwa ini adalah rencana Lancy untuk mendorongnya ke dalam situasi yang melelahkan ini. Tetapi dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan selalu membalas hutang ini padanya. Astor bercanda menjawab Damien bahwa dia harus meminta mereka untuk membangun danau pribadi untuknya. Dan ketika Damien terkejut dengan saran ini, dia hanya menjelaskan bahwa dia hanya perlu menggali lubang besar dan mengisinya dengan air. Damien menjadi bersemangat dengan ide itu, dan memutuskan dia akan meminta mereka membangun yang lebih besar dan lebih lebar dari yang ini. Astor bertanya kepadanya apa yang harus mereka namai danau baru itu, dan Damien menyarankan nama darah, keringat dan air mata, yang menurut Astor sangat lucu karena keanehannya. Ketika Damien melihat patung megah dan berukir indah, Astor mengulangi lelucon yang sama, tentang meminta untuk dibangun atas namanya, ketika dia melihat naga yang indah juga. Lancy di suatu tempat yang jauh, tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya tanpa mengetahui alasan yang jelas untuk itu. Astor memutuskan bahwa waktu tur sudah selesai, dan mereka harus kembali ke asrama. Sekarang. Dalam perjalanan kembali, Astor diam-diam menghitung para fixer dalam benaknya. Dia telah menghitung 7 dari mereka sejauh ini, dan memperkirakan bahwa jumlah totalnya sekitar 10 yang tersebar di seluruh akademi. Dia menunjukkan bahwa titik pertemuan utama dan pusat operasi mereka adalah aula sihir kedua, yang merupakan tempat yang sama dengan lokasi laboratorium Profesor Baron. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa target mereka memang Profesor Baron. Astor menyimpulkan bahwa keluarga Dikulan telah menyadari bahwa Henggi memiliki mitra yang membantu dia, dan mereka sekarang memantau Profesor Baron karena dia adalah salah satu kenalannya yang diketahui. Astor melihat salah satu fixer bersembunyi di semak-semak terdekat mengawasi mereka. Dia tersenyum pada dirinya sendiri, menyadari bahwa mereka tidak mengawasinya, tetapi telah melekatkan diri pada target mereka, Profesor, pada saat yang tepat dan menguntungkan. Dia menatap langit malam yang cerah,
dan memutuskan bahwa malam ini dia akan mencari tahu seberapa banyak informasi yang sebenarnya mereka ketahui tentang rencana Henggi. Malam itu, di bawah kegelapan, salah satu fixer bergerak diam-diam menuju salah satu gedung akademik, dan dua fixer bertopeng bertemu di dalam gedung yang gelap. Seseorang bertanya kepada yang lain di mana sisa tim itu, dan dia menjawab bahwa mereka telah pergi lebih dulu ke lokasi yang ditentukan. Pendatang baru itu menjelaskan bahwa perintah ketat telah datang dari komando tinggi untuk berkumpul di sarang target. Ketika ditanya apakah dia berarti target utama atau sekunder, dia memastikan itu adalah target sekunder. Dia menambahkan bahwa mereka telah menerima intelijen penting bahwa barang berharga itu akan dikirim ke target sekunder pada tengah malam-malam ini, dan bahwa mereka telah berhasil melacak target utama, Henggi. Fixer pertama menyimpulkan bahwa Henggi akhirnya bergerak dari tempat persembunyiannya, dan bahwa target spesifik mereka di antara target sekunder adalah Profesor Baron. Fixer yang lain panik bertanya tentang Digi Tunggal, Elite Fixer, dan bagaimana mereka diharapkan untuk menembus pertahanan para profesor yang sangat kuat sendirian. Dia bersikeras bahwa untuk menyelesaikan misi yang berbahaya ini, mereka membutuhkan setidaknya nomor 1, atau 2, atau 3 dari elit. Tetapi rekannya mengatakan kepadanya bahwa nomor 1 tidak akan datang, begitu juga elit lainnya. Berita ini membuat fixer kedua marah, tetapi rekannya mengungkapkan kejutan yang tak terduga. Menempatkan mereka dalam misi ini adalah Kalahin, iblis api legendaris. Fixer itu terkejut mendengar nama itu. Dia tahu bahwa Kalahin adalah wakil kapten korps penyihir permata merah dari Deklan, keluarga. Dia menyadari bahwa Kalahin adalah orang berbahaya yang akan membakar semua yang menghalangi jalannya untuk menyelesaikan misi tanpa ragu-ragu, yang berarti bahwa komando mengharapkan mereka untuk bersiap mati dan mengorbankan diri mereka sendiri. Rekannya mencoba menenangkannya, menunjukkan bahwa itu mungkin tidak akan menjadi pertarungan terbuka. Karena mengekspos penyihir terkenal dan penting seperti Kalahin dalam misi seperti itu akan menjadi risiko besar bagi keluarga Deklan. Mereka setuju untuk segera bergerak, menyadari bahwa peluang tipis mereka untuk bertahan hidup akan meningkat semakin cepat mereka berkumpul dengan anggota tim lainnya. Sementara itu, Astor mengawasi dengan tenang dari balkonnya, memikirkan tentang informasi penting yang telah dia kumpulkan. Tengah malam-malam ini dia ingat nama yang telah dia dengar dengan jelas, Kalahin. Astor mengingat ingatannya tentang Kalahin, yang telah berada di puncak kekuatannya bahkan di kehidupan sebelumnya, setelah keluarga Deklan hampir menghancurkan dirinya sendiri dalam perang yang melelahkan melawan Blancos. Kalahin tetap setia kepada keluarga bahkan ketika melemah dan hancur. Terlepas dari bahayanya sekarang, puncak kekuatan sejati Kalahin adalah setelah perang yang menghancurkan itu, di mana dia mengukir namanya ke dalam halaman sejarah sebagai iblis api Deklan yang tak terhentikan. Astor melihat ini sebagai kesempatan yang tak tergantikan. Dia telah memutuskan bahwa dia sangat perlu mengambil sesuatu dari Kalahin, karena apinya adalah seni rahasia dari seni Deklan kuno, dan risiko menghadapinya pasti sepadan dengan hadiahnya. Astor menyadari bahwa inilah mengapa Fixer, yang telah mengawasinya tiba-tiba mundur, dan dia menganggapnya sebagai tangkapan berharga yang tidak boleh dilewatkan. Tapi satu hal sangat membingungkannya. Tesis yang mereka cari ada padanya, sementara mereka mengklaim itu akan dikirim ke Profesor Baron. Astor benar-benar yakin bahwa salinan tesisnya sama sekali tidak palsu, dan bahwa barang mereka hanya bisa berarti tesis ini, yang berarti ada bagian yang hilang dalam seluruh teka-teki. Astor dengan cerdik menyimpulkan bahwa tesis yang akan dikirim malam ini pasti palsu dan hanya umpan. Malam itu sementara Astor berpura-pura tidur nyenyak, Pola mulai mempersiapkan keheningan Baron, mengenakan pakaian hitamnya dan melengkapi dirinya dengan senjata yang diperlukan untuk misi yang akan datang. Pola melirik tempat tidur Astor dan memastikan dia benar-benar tertidur sebelum pergi. Sementara itu, di kantor Profesor Baron yang gelap, Baron asik menulis di mejanya. Dia tiba-tiba merasakan penyusup dan dipenuhi amarah pada sampah Deklan. Dia telah menoleransi mereka ketika mereka mengawasinya dari kejauhan, tetapi dia tidak bisa menerima gagasan bahwa mereka akan berani menyerbu wilayahnya dengan kelancangan dan keberanian seperti itu. Baron menyadari kehadiran penyusup itu saat sosok bertopeng perlahan membuka kantornya, pintu untuk menemukannya tepat di depannya. Dia mengenali orang itu dari energinya sebagai tentara bayaran yang disewa, tetapi penyusup itu terkejut ketika profesor itu mengenalinya dan mengungkapkan identitasnya. Itu adalah Pola sendiri. Baron dengan tenang menghadapi Pola, menasihatinya bahwa jika dia ingin bersembunyi lain kali, dia harus terlebih dahulu belajar mengendalikan energinya. Karena ini adalah prinsip paling dasar dari siluman dan infiltrasi, yaitu jika akan ada lain kali. Baron menyadari bahwa Henggi berada di balik semua ini dan bahwa dia telah mencoba menyelundupkan tesis itu di belakang Deklan, tetapi telah jatuh ke dalam perangkap seperti orang bodoh. Tetapi dia dengan cepat mengoreksi dirinya sendiri. Bajingan licik Henggi itu tidak akan mudah jatuh ke dalam perangkap, dan dia bertanya-tanya tentang
tujuan sebenarnya dalam permainan yang kompleks ini. Tiba-tiba ledakan dahsyat menghancurkan seluruh dinding kantor, dan seorang pria dengan rambut merah panjang masuk, menyapa Profesor Baron dengan senyum teatrikal. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Kalahin, tetapi menolak gagasan bahwa seorang profesor yang terkurung di laboratoriumnya akan pernah mendengar namanya. Pola terkejut dengan pengunjung baru dan tiba-tiba ini. Kalahin sama sekali mengabaikan Baron dan menunjuk ke Pola, mengatakan bahwa pedang yang dibawanya menunjukkan bahwa dia adalah tentara bayaran murahan, tetapi Baron memotongnya dengan dingin, mengatakan kepadanya bahwa dia memang belum pernah mendengar namanya sebelumnya. Baron memerintahkan Kalahin untuk menghentikan omong kosong ini dan berbicara dengan serius. Baron menambahkan dengan dingin bahwa bau busuknya saja sudah cukup untuk membuat hidungnya membusuk, yang mengejutkan Kalahin, yang tidak terbiasa dengan perlakuan seperti itu. Kalahin tertawa terbahak-bahak berkomentar bahwa ini adalah pertama kalinya seseorang memperlakukannya seperti ini, dan kemudian memutuskan untuk langsung ke intinya. Kalahin mengumumkan dengan serius bahwa pria yang menunjuk ke Pola itu akan mati malam ini. Dan untuk profesor itu dia mungkin mempertimbangkan untuk meninggalkannya dengan satu mata dan satu lengan sebagai bentuk belas kasihan. Pertempuran sengit segera meletus, Baron berdiri di depan Pola untuk melindunginya, melepaskan gelombang energi es yang dahsyat, yang mengakibatkan ledakan besar yang mengguncang fondasi bangunan. Pola terkejut dengan kekuatan ledakan yang luar biasa. Baron mengatakan kepadanya bahwa mulai sekarang, dia tidak akan melihatnya sebagai siswa, tetapi sebagai tentara bayaran, dan bahwa dia harus melindungi hidupnya sendiri dan mengandalkan keterampilannya. Pola setuju sambil menggenggam pedangnya erat-erat, siap bertarung sampai mati. Baron bertanya-tanya pada dirinya sendiri bagaimana tidak ada alarm yang berbunyi di akademi setelah ledakan yang begitu kuat dan merusak. Profesor Baron menyimpulkan bahwa tikus-tikus Dekulin pasti telah menyembunyikan seluruh area dengan penghalang magis untuk mencegah alarm berbunyi. Dan dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah dia benar-benar harus mempercayai tentara bayaran pemula yang tampak gugup ini. Di sisi berlawanan, Kalahin melihat sebuah amplop di lantai yang berbau busuk dari Blancos, seperti yang dia gambarkan. Kalahin melihat bahwa Baron tidak akan dengan damai menyerahkan apa yang diinginkannya, jadi dia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan, lalu menyarankan dengan senyum jahat bahwa mereka bersenang-senang dan melepaskan serangan api besar yang menyapu seluruh ruangan. Baron merasakan penyusup lain, dan ketika dia melihat ke belakang, dia melihat sekelompok besar fixer bergegas menuju bangunan tempat mereka berada. Intensitas pertempuran meningkat secara dramatis antara nyala api Kalahin yang membakar dan kemampuan pertahanan dan ofensif gabungan dari Baron dan Pola. Di dekatnya, Astor sedang mengamati pemandangan itu dari bayang-bayang, berpikir bahwa segala sesuatunya akhirnya mulai menjadi serius. Astor mengenakan topeng dan tudungnya, mengingat lamanya waktu yang telah berlalu sejak dia bertindak bukan sebagai Astor, tetapi sebagai fixer nomor 1. Dia melihat ledakan di kejauhan, dan memutuskan sudah waktunya bagi bagiannya dalam permainan ini untuk dimulai. Astor mengangkat kepalanya ke langit dan mempersembahkan doa sinis kepada bulan untuk menjadikannya seorang fixer yang saleh hanya untuk satu hari ini, lalu mengoreksi dirinya sendiri, mengakui bahwa dia tidak pernah saleh pada hari manapun dalam hidupnya. Dia kemudian berlari dengan kecepatan penuh menuju pertempuran yang sedang berlangsung. Di tengah pertempuran, Kalahin mengejek Pola, mengakui bahwa dia bertahan dengan mengesankan, dengan baik untuk tentara bayaran yang tidak dikenal. Pola terengah-engah karena kelelahan yang ekstrem, dan merasa kesal karena dia selamat dari serangan itu, berkat jimat perlindungan yang diberikan kaptennya kepadanya, menganggapnya hanya sebagai keberuntungan belaka. Pada saat itu Baron menyuruhnya untuk mundur. Baron sendiri maju untuk menghadapi Kalahin secara langsung, lalu menoleh ke Pola dan berkata kepadanya bahwa dia sama sekali tidak buruk, dan bahwa mungkin dia bisa mempercayainya sedikit lebih dari yang dia kira. Dia kemudian mengambil pedang yang bersinar di tangan Pola dan bertanya apakah dia menggunakan sihir peningkatan untuk memperkuat serangannya, lalu bertanya apakah dia pikir dia bisa memblokir lebih banyak serangan Kalahin, serangan api. Pola menjawab dengan tekad dan keteguhan bahwa dia akan memblokir mereka sebanyak yang diperlukan. Itu bukan lagi masalah kemampuan tetapi masalah hidup dan mati. Karena jika dia gagal, nasibnya adalah kematian yang pasti. Kalahin tersenyum saat dia mengamati mereka, berkomentar bahwa tim yang terdiri dari seorang penyihir dan seorang penjaga memang tim yang kuat dan memberikan tantangan yang bagus. Dia kemudian meluncurkan serangan api yang kuat dan langsung ke arah Pola, tetapi yang terakhir berhasil dan dengan berani memblokir serangan itu. Pertarungan sengit berlanjut, dengan Pola bertindak sebagai penjaga dan penyerang secara bersamaan. Sementara Baron memblokir serangan magis dari fixer lainnya, Baron menyadari bahwa pada tingkat ini dia hanya akan terus mundur dan bertahan tanpa membuat kemajuan apapun. Oleh karena itu dia memutuskan bahwa dalam situasi ini dia harus lebih berani dan mengambil risiko. Baron menjelaskan bahwa ketika mana di alam terbatas dan dua makhluk mengeluarkan perintah yang bertentangan,
Mereka memasuki pertempuran sengit untuk mengendalikannya. Dia kemudian menantang Kalahin secara langsung, menanyakan berapa banyak kekuatan yang bisa dia ambil darinya dalam konfrontasi langsung. Kalahin menyadari bahwa Baron menginginkan perjuangan langsung untuk kekuasaan dan otoritas magis, jadi dia menerima tantangan itu, tertawa keras untuk melihat siapa yang lebih kuat di antara mereka. Energi biru dan merah mereka bertabrakan dalam ledakan besar dan dahsyat yang menghancurkan seluruh area sekitarnya. Di tengah konflik magis yang dahsyat ini, Pola berjuang untuk berdiri di atas kakinya, mengutuk situasi yang menimpanya. Dia menyadari bahwa kedua pria itu adalah monster sejati dan bahwa tidak ada kesempatan baginya untuk campur tangan dalam pertarungan mereka, berharap mereka hanya bertarung satu sama lain sejak awal dan mengakhirinya. Sisa Fixer mengamati pusaran magis yang dahsyat, mengomentari betapa brutal dan berbahayanya pertarungan itu. Pemimpin mereka memerintahkan mereka untuk mempertahankan posisi dan tidak bergerak, karena menyerbu sekarang berarti bunuh diri. Dan dia menyarankan mereka untuk mengatur napas sebanyak mungkin dan menunggu untuk kesempatan yang tepat. Tiba-tiba, salah satu Fixer disergap dari kegelapan. Salah satu Fixer meneriakkan peringatan bahwa seorang pembunuh telah memasang jebakan untuk mereka. Astorlah yang menerkamnya dengan kecepatan kilat dan langsung menuju jantung pertempuran yang berkecamuk antara Baron dan Kalahin. Sementara Baron dan Kalahin masih asik dalam perebutan kendali, Astor mengumumkan kedatangannya dengan suara pelan namun menakutkan. Baik Kalahin maupun Baron terkejut dengan kemunculan tiba-tiba Astor entah dari mana, dan Kalahin terkejut dan sangat marah. Dalam sekejap, Astor muncul tepat di depannya dan menyerang tanpa ragu, menyatakan bahwa tempat ini akan menjadi kuburan terakhirnya. Serangan itu menembus pertahanan Kalahin, dan yang terakhir merasa bahwa dia akan mati jika dia tidak bertindak secepat mungkin. Kalahin menggunakan mantra api yang kuat untuk menciptakan jarak antara dirinya dan Astor, lalu terlempar jauh, memuntahkan banyak darah. Tapi Astor muncul dari ledakan, tanpa kerusakan yang terlihat dan bergegas menuju Kalahin. Lagi, Kalahin menyadari dengan ngeri bahwa mananya mulai berbalik dan memberontak melawannya. Para Fixer lainnya memanfaatkan kesempatan itu, dan bergerak cepat dalam upaya putus asa untuk menghentikan Astor mencapai Kalahin. Kalahin yang terluka dengan cepat mengeluarkan ramuan untuk mengekang reaksi balik energinya, bertanya-tanya dari mana seseorang dengan kekuatan dahsyat seperti Astor berasal. Sementara itu dia mengamati gaya bertarung Astor, dan terlepas dari situasinya dia sangat terkesan. Dia mencatat bahwa gerakannya sempurna dan tanpa celah, dan bahwa mantranya tepat dan instan. Kalahin terkejut pada dirinya sendiri, bertanya-tanya apakah dia benar-benar terkesan dengan pria misterius yang muncul begitu tiba-tiba ini. Kalahin melepaskan amarah latennya dan mulai membentuk lingkaran sihir merah menyala yang besar. Dia berteriak bahwa dia tidak tahu siapa penyusup tak dikenal ini, tetapi dia bersumpah untuk membunuhnya dan membuatnya menyesali campur tangannya. Dia meluncurkan serangan api besar-besaran dari lingkaran sihirnya, mengenai para Fixer, yang sayangnya berada di jalur ledakan dahsyat itu. Astor berada di jantung serangan api ini, menghadapinya dengan mantap sambil mengenakan topeng penyembunyi wajahnya. Saat ledakan menyapu seluruh area, menelan segalanya dalam kobaran api yang membakar.